Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi calon petarung untuk CPNS 2026 semuanya dari Sabang sampai dengan Merauke gitu ya. Senang sekali hari ini Bang Tian dan tim bisa berada kembali di tengah-tengah kalian untuk memulai ikhtiar kita dalam persiapan CPNS 2026 yang memang hilalnya sudah semakin terang, teman-teman semuanya ya. Kenapa bisa dikatakan semakin terang, teman-teman semuanya? Karena rekan-rekan influencer, education influencer juga sudah memang mensounding bahwa CPNS 2026 ini, teman-teman semuanya akan dilaksanakan di kuartal ketiga 2026. Jadi estimasinya itu di bulan Juli, Agustus, dan juga September. Ya, kalau kita berbicara tentang kuartal, bagaimana Bang Tian gitu ya, sebelum kita memulai, teman-teman semuanya, ini adalah prediksi ya. Di bulan Juli itu biasanya nanti beberapa instansi, bukan beberapa instansi ya, sudah banyak instansi yang akan mengeluarkan formasi dan juga kuota. Di sana nantinya kalian akan mulai membaca ya, Ikro, untuk melihat dan memilih strategi instansi mana yang akan kalian pilih, mau itu di Kementerian, mau itu di Pemprov ataupun di Pemda. Nah, biasanya nanti di Agustus itu sudah mulai untuk seleksi administrasi. Beberapa dokumen-dokumen harus kalian lengkapi. Dan ingat, CPNS ini, teman-teman semuanya, dia jauh lebih strike dibandingkan dengan rekrutmen dan antara BUMN. Ya, karena kenapa Bang Tian? Karena yang nantinya yang akan mengecek administrasi kalian adalah manusia langsung. Jadi di instansi A, misal contoh di Kementerian Keuangan, dia akan menyuruh sekitar 50 sampai 100 orang PIC untuk mengecek dokumen-dokumen kalian. Namanya manusia kan beberapa otak manusia kan punya perspektif yang berbeda-beda. Ada yang pure banget ya, lurus banget. Ada yang mungkin ada masih memberikan keringanan. Makanya inti dari CPNS ini nanti dokumennya harus sesuai dengan apa yang diminta. Nanti barulah di September ke depan, teman-teman semuanya, kita akan memulai tahapan-tahapan fighting itu. SKD, SKB, dan lain sebagai macam rupa. Nah, tujuan dari adanya kelas sharing session hari ini, Bang Tian dan tim, ini untuk pengen memberitahu kalian semua, teman-teman semuanya ya, bahwa untuk mengikuti setiap rekrutmen itu, titik tumpunya tidak hanya dari sisi akademik, tidak hanya dari sisi brand kalian, tidak hanya dari sisi prestasi-prestasi kalian yang sudah tercapai, tapi apa? Tapi ada satu yang harus kalian camkan adalah strategi. Dalam menggapai impian pekerjaan, yang paling penting itu strategi, teman-teman semuanya. Banyak orang yang ada IPK-nya 4 kalah dengan orang yang IPK-nya 3,2 tapi strateginya bagus. Pintar melihat peluang. Nah, hari ini Bang Tian sudah mengajak dua alumni dari kelas Bang Tian di CPNS sebelumnya yang berhasil dari dua sudut pandang, ya. Teman-teman semuanya, mungkin nanti admin boleh di invite atau disematkan ya para pemateri ini. Mulai kita buka aja langsung bersama Tian. Bang Tian perkenalkan dulu pemateri yang pertama, teman-teman semuanya. Namanya adalah Kak Cairin Zela Cahyani, teman-teman semuanya ya. Mungkin bisa disematkan langsung admin. Kak Cairin Zela Cahyani ini merupakan salah satu alumni dari kelas Bang Tian ya. Dia ini telah lulus menjadi seorang auditor ahli pertama di Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Riau. Jadi secara otomatis Kak Zela ini teman-teman semuanya adalah orang yang udah lulus untuk memilih Pemda dia. Ya. Jadi dia sudah memilih Pemda. Nah, yang kedua, teman-teman semuanya yang akan memang kita ajak pada hari ini, teman-teman semuanya adalah Kak Mega Nanda Pradani Chandra Ningtyas atau yang biasa kita Bang Tian kenal sih dia adalah ibu dokter ya, di mana dia ini merupakan lulusan juga di alumni Bang Tian ya, tetapi dia lulusan di Kemenkes, di kementerian, berarti kan pusat ya, teman-teman semuanya ya. Oh, mungkin Kak Zela sama Kak Mega Nanda boleh di open cam-nya biar nanti bisa Bang Tian sematkan. Kita sama-sama di sini ya. Nah, nanti kita akan banyak berdiskusi hari ini. Kita akan point of view-nya adalah berdiskusi terkait bagaimana strategi realistis mereka untuk bisa lolos di CPNS yang tahun-tahun lalu ya. Sematkan Bang Tian juga biar bertiga. Oke, teman-teman semuanya ya. Oke, selamat pagi Mbak Mega, Mbak Zela, apa kabar? Boleh dibuka dulu ininya. Admin mungkin bisa dibuka untuk
ininya, mic-nya. Sudah Bang Tian. Sudah, boleh dibuka mic-nya. Apa kabar, Mbak Mega? Halo Bang Tian, sehat. Alhamdulillah Bang Tian sama tim sehat semua ya. Alhamdulillah Bu Dokter ini sehat semua nih. Wah, Masya Allah. Mbak Zela, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Baik ya, ini Melayu sekali ya. Dan untuk informasi aja, sebenarnya yang udah mendaftar di kita itu udah menyentuh 1.000 orang ya pada hari ini tuh, Mbak Mega dan Mbak Zela. Eh, tetapi memang kita batasi hari ini, kita tidak ada batasan sebenarnya, tapi mudah-mudahan nanti setelah ini akan banyak yang mulai masuk karena biasa ya. Karena di weekend ini terkadang ada yang bangunnya telat atau memang ada pekerjaan, kita langsung aja terus eh, ke depannya seperti apa. Jadi, teman-teman semuanya, inilah yang pemateri yang akan memberikan strategi realistis, teman-teman semuanya, bagaimana cara mereka itu untuk bisa lolos di CPNS 2024 yang tahun lalu. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab, teman-teman semuanya ya. Tapi sebelum itu ya, Bang Ten minta kesediaan bagi teman-teman yang lain dulu untuk membuka kameranya. Teman-teman semuanya kita foto bareng bersama terlebih dahulu boleh? Karena memang takutnya nanti kalau di akhir itu nanti foto barengnya udah pada keluar semua. Oke ya, boleh dibuka dulu teman-teman semuanya. Kameranya kita akan coba ya. Feeling abis Lebaran maybe ada BUMN terus. Iya, betul sekali teman-teman semuanya. Nah, ini banyak banget nih. Oke, Banten masih tunggu sekitar 1 menit lagi teman-teman semuanya. Dan untuk Mbak Mega dan Kazela, ini pesertanya itu tidak hanya dari satu lokasi tempat, tapi ada yang dari wilayah timur, ada yang di Jawa, ada yang di Kalimantan. Jadi ini luar biasa sekali ya. Berarti ikhtiarnya memang sudah kuat sekali. Mereka mau belajar dari mbak-mbak berdua ini, teman-teman semuanya. Oke, sip. Ada lagi teman-teman yang masih mau ikut membuka kameranya. Kalau memang sudah ada, Bang Tian izin untuk men-screen capture terlebih dahulu ya. Nah, ini masih banyak nih teman-teman semuanya. Oke. Oke, Bang Tian masih tunggu sekitar 1 menit lagi. Oke, sip. Kita mulai ya teman-teman semuanya. Bang Tian foto dulu. 3, 2, 1, cheese. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. 3, 2, 1, cheese. Nanti kalian akan masuk ke dalam ini ya, kontennya Bang Tian juga. Oke. Wah, Bang Tian lihat ada suaminya dari Kak Mega di sini ya, Mas Bagas nih. Wah, ini pasangan yang paling romantis, teman-teman semuanya. Karena dua-duanya udah berhasil lolos CPNS ya. Semuanya pun CPNS pusat juga. Nikmat Tuhan mana lagi yang didustakan kalau kayak gini mah. Itu berkat gurunya Bang Tian sama tim. Mantap. Enggak lah, kita perantaranya aja. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan memulai langsung sesi hari ini. Teman-teman semuanya, kita akan melihat kenapa Mbak Mega berani untuk memilih kementerian yang kata orang memang saingannya se-Indonesia dari universitas-universitas ternama juga. Dan kenapa juga alasan Mbak Zela ini memilih Pemda. Apa plus minusnya dan bagaimana kalian memilih strategi realistis pada saat itu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman mohon untuk diperhatikan karena mungkin kita langsung aja ke materi pertama ya Mbak-mbak semuanya. Mungkin kita akan mulai dari Mbak Mega terlebih dahulu. It's okay? Oke, kalau seperti itu kita akan mulai langsung teman-teman semuanya. Silakan Mbak Mega, waktu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit untuk mempresentasikan. Nanti kita akan banyak tanya jawab. Silakan Mbak Mega. Bisa sharing? Udah bisa. Maaf Bang, ini udah Udah? terlihat share screen-nya. Udah terlihat, udah jelas banget. Mungkin di slideshow saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Tian dan tim serta teman-teman calon pegawai negeri sipil ya. Insya Allah semua pesertanya mudah-mudahan bisa lulus.
jadi pegawai negeri sipil di tahun 2027. Amin. Salam kenal ya teman-teman. Nama saya Mega Nanda Pradani Chandrani Tias. Saya adalah salah satu muridnya Bang Tian, alumni kelas online Bang Tian di tahun 2024 CPNS. Beberapa waktu yang lalu diminta bantuan oleh Bang Tian untuk sharing session tentang strategi dan pengalaman yang sudah dilewati di tes sebelumnya di tahun 2024. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk strategi CPNS itu sama seperti strategi ujian pada umumnya ya teman-teman. Kita mulai dari ibadah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus minta restu sama suami, sama orang tua, sama istri, sama anak, mudah-mudahan diberi kelancaran pada saat mengerjakan ujian. Kemudian yang berikutnya, teman-teman mohon diperhatikan ketika tes CPNS itu ada 3 tahap seleksi, mulai dari seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar, dan kompetensi bidang ya teman-teman. Untuk yang tes seleksi administrasi, minta tolong banget ya teman-teman, ini jangan disepelekan. Karena ketika teman-teman gagal di seleksi administrasi, itu sudah pasti teman-teman nggak bisa melanjutkan ke seleksi kompetensi dasar maupun bidang. Di sini saya berikan contoh ya teman-teman, ini adalah syarat-syarat seleksi administrasi yang pernah saya lalui, mulai dari surat pernyataan, kemudian surat lamaran, kemudian KTP, sertifikat akreditasi dari kampus, surat keterangan sehat, ijazah, transkrip nilai, pas foto, dan kebetulan karena saya profesinya nakes, jadi diminta untuk surat tanda registrasi tenaga kesehatan. Nah, teman-teman khususnya yang memiliki 2 ijazah, minta tolong diperhatikan ya teman-teman, yang punya 2 ijazah dan 2 transkrip nilai. Saya ambil contoh rata-rata dari nakes ya. Misalkan saya sendiri punya 2 ijazah, yaitu sarjana kedokteran dan profesi dokter. Nah, itu mohon teman-teman semuanya diupload, walaupun diminta hanya ijazah terakhir. Jangan sampai nggak diupload, misalkan sarjana kedokterannya nggak diupload, seperti itu. Karena nanti pasti gagal ya teman-teman. Walaupun nanti di akhir masa seleksi administrasi itu ada masa sanggah, tapi di situ teman-teman sudah tidak bisa menambahkan atau mengubah data yang teman-teman kirimkan, kecuali kesalahannya itu ada pada badan kepegawaian. Misalkan teman-teman sudah ngupload sesuai dengan permintaan, tapi dari badan kepegawaian mengatakan ada yang kurang. Nah, itu teman-teman masih bisa menyanggah dengan kalimat sanggahan. Misalkan, mohon maaf Bapak Ibu, mohon dicermati kembali untuk syaratnya sudah lengkap. Tapi ketika teman-teman itu kurang mengupdate, ya berkasnya itu sudah nggak bisa diubah sama sekali. Jadi minta tolong banget diperhatikan ya teman-teman untuk seleksi administrasinya. Kemudian permasalahan pada saat CPNS 2024 itu problemnya adalah kalau teman-teman mengupload berkasnya itu mepet hari H terakhir, itu biasanya servernya sering down. Jadi kalau bisa uploadnya awal-awal ya teman-teman pas seleksi administrasi. Kemudian permasalahan kemarin itu materai. Itu juga Oh, banyak yang sold out di platform-platform digital, padahal kita betul. butuh. Jadi kalau bisa ya segera diupload ya teman-teman dan diperhatikan detailnya. Kemudian untuk selanjutnya, teman-teman, nanti ada tes SKD atau seleksi kompetensi dasar. Biasanya dari Kemenpan RB itu udah memberikan kisi-kisi ya teman-teman. Contoh di CPNS 2024 itu, dari Kemenpan RB udah mengeluarkan peraturan di Kemenpan RB nomor 321 tahun 2024. Apa aja sih kisi-kisi SKD-nya? Nah, di tes SKD itu kan ada 3 subtes ya teman-teman. Ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan eh, tes karakteristik pribadi. Di mana kalau teman-teman mau lulus SKD itu harus melewati passing grade. Passing grade-nya sama harus lulus perankingan ya teman-teman. Nanti itu semua akan dibahas detail di kelas online Bang Tian. Yang penting teman-teman benar-benar merhatikan dan mengerjakan apa yang Bang Tian sampaikan. Itu ya teman-teman. Kemudian ini contohnya ya teman-teman ya dari Kemenpan NRB waktu tahun 2024 itu passing grade-nya kalau yang di SKD itu TWK-nya 65, TU-nya 80 dan TKP-nya 166. Kemudian kalau untuk SKB itu juga dari masing-masing instansi biasanya akan memberikan kisi-kisi dulu sebelum ujian. Kalau di Kemenkes itu ada contoh yang dokter ahli pertama itu nanti belajarnya dari sini. Seperti itu. Nanti menyesuaikan aja teman-teman dengan instansi yang teman-teman lamar. Gitu ya. Kemudian
latihan soal dan manajemen waktu ya teman-teman. Ini benar-benar nanti Bang Tian itu pasti akan ngasih latihan drill soal banyak banget. Mulai dari awal materi, kemudian pada saat tryout, sama ada lagi tryout akbar. Jadi dulu tuh saya sama suami itu beneran ikut semua tahapan-tahapannya Bang Tian. Kita berulang kali ikut batch-batch yang diadakan Bang Tian, ya tujuannya untuk latihan soal teman-teman. Karena nanti di SKD itu teman-teman dikasih 110 soal, tapi waktunya cuma 100 menit. Jadi teman-teman benar-benar banyakin latihan soal. Dengan banyak latihan soal itu nanti teman-teman pasti kemampuan analisanya tuh lebih cepat. Kemudian eh, secara psikologis ketika akan masuk ke ruangan ujian tuh juga pasti lebih tenang karena teman-teman sering latihan. Beda pasti hasilnya dengan orang yang belajarnya dadakan. Itu pasti beda ya teman-teman. Kemudian strategi berikutnya ikuti kata Bang Tian dan tim. Di sini Bang Tian dan tim adalah gurunya teman-teman semua. Jadi apapun yang disampaikan oleh beliau dicermati dan dikerjakan. Dan yang terakhir kita hanya bisa tawakal ya teman-teman, pasrah diri, sudah berdoa semaksimal mungkin, usaha semaksimal mungkin, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan kita, semuanya pekerjaan itu baik, pegawai negeri baik, BUMN baik, jadi pegawai swasta baik, wira swasta semua juga baik. Itu yang penting teman-teman usaha maksimal dulu, doanya dikencengin. Gitu ya teman-teman. Kemudian ini adalah tampilan setiap tahap seleksi yang pernah saya lalui kemarin. Semoga Bismillah teman-teman semuanya juga isinya hanya selamat, selamat, dan selamat ya teman-teman. Mudah-mudahan Amin. bisa lolos semua ya. Kemudian ini hasilnya ya teman-teman, bisa dibilang saya ini mungkin ya black horse juga ya, kuda hitam. Jadi saya itu formasinya yang diterima hanya 7. Kemudian pesaingnya ada 56. Saya SKD itu udah belajar mati-matian, masih urut-urutan 19 ya teman-teman dari 21 orang. Nggak menyangka ternyata pada saat SKB saya bisa jadi peringkat 2 teratas nilai SKB-nya pada saat itu. Jadi alhamdulillah bisa lolos. Jadi teman-teman besok kalau SKD-nya mungkin masih nilainya masih kecil, masih di skor paling bawah, jangan menyerah. Tetap semangat belajar ya teman-teman, malah justru belajarnya dikencengin. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya teman-teman semua akan seperti ini ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian Bang Tian. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Bang Tian, G. Oke, baik Mbak Mega, ini rinci banget ya dan senang banget teman-teman semuanya. Ada beberapa capture nanti yang mungkin Bang Tian akan coba share kepada kalian dan betul kata Mbak Mega Nanda dan Mbak Mega Nanda tuh aku inget banget pada saat itu dia berjuang sama suaminya tuh berdua gitu ya teman-teman ya. Dan kayak aku tuh terharu banget ketika dia mengabarkan di akhir bahwa mereka dua-duanya lulus ya. Mas Bagas, halo Mas Bagas gitu ya. Senang sekali teman-teman semuanya. Dan memang menjadi catatan juga teman-teman semuanya betul yang memang dikatakan dari Kak Mega Nanda untuk di administrasi itu sangat strike teman-teman semuanya ya. Jadi memang apa yang diminta dari perusahaan tolong kalian implementasikan sekali. Tadi ada pertanyaan satu nih mungkin nggak apa-apa lah di awal gitu ya. Dia tuh di keperawatan katanya gitu. Mbak Mega. Tetapi dia itu apa ya? Belum aman sebentar ya. Nah, aku keperawatan S1 tapi S1 belum ada STR, tetap diupload kah gitu katanya gitu. Aku Oh. D3 keperawatan ke S1 tapi S1 belum ada STR, tetap diupload kah? Gimana tuh kira-kira Mbak Mega? Baru nanti kita Tetap. lanjut ya. Oh iya, iya Bang. Sesuai dengan permintaannya Bang. Kan ada kalau keperawatan tuh ada yang mintanya D3, ada yang mintanya juga profesi nurse. Kalau memang formasi yang dilamar itu yang D3, tetap pakai yang STR D3 Bang. Gitu. Hmm. Oh, S1-satunya tuh nggak kepake. jadi Jadi memang. tergantung formasi yang dilamar. Oh, Mm-mm. jadi menjadi catatan ya teman-teman semuanya ya. Dan juga sebenarnya enaknya CPNS itu sudah ada guidance teman-teman semuanya. Kayak kemarin tadi kata Mbak Mega di SKB kamu pelajari dari materi ini ya. Jadi itu sudah ada kiblat kita harus belajar kemana. Ah, tinggal lagi kalian teman-teman semuanya pengen ngebaca atau tidak teman-teman semuanya ya. Karena kebanyakan yang menjadi masalah di Indonesia ini adalah literasinya minim sekali. Jadi dia belum membaca nih Mbak Mega, tiba-tiba dia udah nanya nih, Bang, ini bisa nggak untuk S1, S2? Padahal kan sudah jelas ya. Jadi itu jangan sampai terjadi ya. Karena kalau memang kalian masih seperti itu, bisa dikatakan ya memang kan belum serius untuk mengikuti CPNS ya. Oke Mbak Mega, terima kasih banyak
karena memang sudah berbagi sharingnya detail banget. Dan mungkin Bang Tan juga pengen menambahkan juga nih kepada Mbak Mega sebelum kepada Mbak Cela gitu ya. Pada saat itu, kenapa Mbak Mega memilihnya kementerian? Yang notabene kan Kementerian Kesehatan kan itu pada rame banget. Kenapa nggak milihnya mungkin ada di Pemprov pembukaan mungkin untuk dokter gitu ya, atau di Oh Pemda iya, atau seperti apa? Itu kenapa, Mbak? oh iya Bang. Sebenarnya alasannya pengennya mimpinya waktu itu ini Bang sekali jadi pegawai kalau bisa di pusat itu sih Bang Wah, pertama ya. oh, Kemudian kebetulan kebetulan juga Bang di dekat rumah itu formasinya nggak ada yang buka. Jadi oh, memang oke. yang ngepasi pendaftarannya itu formasinya yang memang di Kemenkes di Klaten itu Bang itu. Tapi memang kalau teman-teman mau daftar kementerian, kalau saya perhatikan ya Bang dari kemarin ujian CPNS itu kan saya juga sempat lihat-lihat formasi yang di pemerintah daerah ya. Memang pesaingnya banyak yang di kementerian. Saya kasih Mm-mm. contoh misalkan di Kementerian Kesehatan itu formasi 10 yang daftar ya ada 70, 100, 80 seperti itu. Tapi kalau di Pemda saya perhatikan itu misalkan formasinya yang keterima 4 yang daftar itu paling 7, 10, 15. Jadi memang pesaingnya banyak di kementerian sih Bang. Kemudian kalau untuk kementerian itu skornya emang tinggi-tinggi. Memang tinggi-tinggi sih Bang. Kalau saya perhatikan dari yang sebelum-sebelumnya ya, karena memang skalanya kan nasional. Gitu. Jadi Mm-mm. kalau mau masuk, sebenarnya sama aja sih, masuk kementerian, pemerintah daerah, semua tuh baik. Memang Mm-mm. harus dimaksimalkan. Kalau mau aman, ya 400 ke atas sih, insya 400 Allah ke atas ya. mudah-mudahan ya. Pasti bisa lah teman-teman, pasti bisa. Pokoknya diikutin aja. Mm. Lesnya Bang Tian, diikutin semua omongannya Bang Tian, didengerin, dicermati, dikerjakan. Gitu Terima ya. kasih ya. Nah, ini menjadi catatan juga buat kita teman-teman semuanya ya. Sebenarnya kalau aku milih kementerian atau aku milih Pemprov Pemda tuh sebenarnya menggunakan prinsip Bang Tian ya, ukur baju di badan kalian ya. Kalau memang kalian punya mental kayak Mbak Mega, ya udahlah aku pengen yang di pusat, bodo amat. Yang penting aku ikut-ikut, pokoknya aku harus di pusat, mimpiku di pusat nggak apa-apa. Tapi diiringi juga dengan bekal, jangan cuma mimpi-mimpi belaka. Nah, ini adalah bukti dari Mbak Mega ya. Mbak Mega udah bilang kalau di kementerian pasti saingannya banyak, nilainya tinggi-tinggi, berarti bisa dikatakan Mbak Mega adalah termasuk golongan orang-orang yang nilainya juga tinggi-tinggi, teman-teman. Bisa mengalahkan yang lain-lain se-Indonesia ini, gitu ya. Oke, Mbak Mega terima kasih. Nanti kita akan banyak sharing session bersama teman-teman nantinya ya, biar lebih enak. Nanti yang bertanya secara offline, teman-teman semuanya ya, dan harus diminta untuk open kamera biar nanti kita langsung berdiskusi kepada mbaknya karena kan ini kan banyak pertanyaan di kolom chat ya karena nggak bisa kita jawab satu persatu. Oke, terima kasih Mbak Mega, kita beralih ke dalam pemateri kedua ya. Mbak Sama. Sheila apakah sudah siap? Bentar. Oke, siap. Oke, Mbak Sudah Sheila. terlihat, Bang? Lagi Sudah. oh sudah gitu ya, betul. Siap Ibu Auditor, silahkan kita mulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Selamat pagi Kak Jela. Oke, perkenalkan teman-teman, nama aku Hairin Zala Cayani. Aku lulusan dari Universitas Riau, jurusan akuntansi angkatan 17, dan saat ini bekerja sebagai auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Ada yang dari Riau, teman-teman? Nah, sip. Ada boleh di kolom di chat. Ada yang dari Riau nggak? Boleh nih, Bang Tian pengen tanya. Ada. Wah, ini teman-teman udah Ada. hadir banyak. Oke, aku Heeh. mau sharing nih tentang CPNS journey aku. Dan aku bukan tim yang one shot ya teman-teman. Ini adalah kali keduanya aku ikut tes CPNS. Nah, di tahun 2023 ini my first CPNS test. Dan pada saat itu skor aku 405. Tapi aku nggak lolos. Kenapa? Karena di TWK nilai aku nggak masuk ke passing grade. Jadi teman-teman walaupun nilai teman-teman nanti tinggi, itu kalau misalkan salah satu dari part tesnya nggak masuk passing grade, itu teman-teman nggak bisa lolos ke tahap berikutnya. Dan di tahun 2024, aku coba lagi dan memilih formasi kumlot di kuota penerima satu orang. Dan alhamdulillah dapat ranking satu waktu itu. Ngeri, Nekat ngeri banget gitu sih ya. sebenarnya ngambil formasi ini. Dan Nah, tips dari aku, yang pertama adalah luruskan niat. Pastikan niat teman-teman menjadi PNS bukan sekedar ikut-ikutan atau mencari status.
Niat yang benar akan mempengaruhi semangat teman-teman nantinya dan cara kita menghadapi proses seleksi untuk kedepannya. Yang kedua, perbaiki ibadah, perbanyak doa, minta doa ibu dan ayah, manfaatkan waktu-waktu mustajab, dan tahajud teman-teman. Tahajud is life changing ya. Ya. Lanjut ke perbanyak latihan soal tryout. Nah, nih semakin sering kita ngerjakan soal tryout, kita akan terbiasa dengan bentuk soal, manajemen waktu, dan meningkatkan fokus dan ketahanan kita saat mengerjakan soal. Kemudian, evaluasi dan bahas setiap soal. Setelah mengerjakan tryout, jangan berhenti sampai situ. Luangkan waktu untuk mengevaluasi hasilnya dan membahas setiap soal, terutama soal yang masih ragu ataupun yang salah. Kemudian, kenapa sih Kak pilih CPNS Pemda? Nah, Ini bagus nih. pertama, Dengerin teman-teman semuanya ya. pertama tes seleksinya itu lebih ringkas, cuman ada SKD sama SKB, nggak ada tes wawancara maupun tes TOEFL tuh nggak ada. Kemudian alasan yang utama nih, dekat dengan rumah. Betul. Em, Alasan yang diimpi-impikan oleh banyak orang ya, beberapa orang lah. Bisa dekat dengan keluarga, dekat dengan rumah. Nah, bagi teman-teman yang punya alasan yang sama, gas kejar sampai dapat tes CPNS Pemda ya teman. Kemudian tidak rawan mutasi. Untuk CPNS Pemda kita memiliki peluang yang lebih kecil untuk dimutasi ke daerah lain. Nggak kayak instansi pusat. Pusat kan harus siap nih dimutasi dengan ruang lingkup yang lebih luas dari Sabang sampai Merauke. Eh, Deh segitu dari aku. Tahun 2026 ini usahakan teman-teman berikan kemampuan teman-teman yang terbaik karena kan belum tentu nih di tahun 2027 bahkan ada lagi atau enggak. Dan it's your time to be shine dengan 110 soal di 100 menit akan bisa mengubah teman-teman ke depannya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan tahun ini. Oke, sekian dari aku. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun ini ringkas ya, nggak tahu kenapa ketika melihat Kak Zela sama Kak Mega ini presentasi aku merinding gitu ya. Jadi memang ada memang aura karakteristik konfidensial dari mereka gitu ya, yang menyebabkan mereka tuh ada afirmasi positif yang membuat mereka berada di posisi sekarang, teman-teman semuanya gitu ya. Yang menjadi catatan dari Kak Zela, teman-teman semuanya, jadi antara pemilihan Pemda, Pemprov, ataupun pusat itu adalah balik ke diri kalian sendiri. Ya, ada satu poin tadi yang udah Kak Zela share. Kenapa dia pengen Pemda? Yang pertama dekat dengan rumah. Yang pertama kenapa dia nggak perlu ngekos, ya makan tinggal sama orang tua gitu ya, atau nggak rawan mutasi. Itu juga bisa menjadi hal plusnya teman-teman semuanya. Tetapi kalau kita berbicara tentang pusat, yang pertama apa? Dia pasti berada langsung di bawah naungan pusat daerah meskipun minusnya nanti adalah bisa dimutasi di mana saja. Tetapi eh nggak penting kalau menurut Bang Tian masalah mau dia di pusat, Pemda, Pemprov. Yang penting adalah kamu bisa berkontribusi yang baik untuk negara gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Iya masih jarang materi SKB yang komplit. Semoga di forum ini terwadahi. Amin amin. Kalau SKB nanti teman-teman balik lagi. Kalau kita berbicara tentang SKB. Biasanya nanti kalau sudah lulus teman-teman. Nah, mungkin nanya ke Kak Zela ya. Kak Zela pada saat kemarin masuk ke SKB. Ada nggak di dalam halaman websitenya tuh materi-materi yang diberikan oleh Kementerian Pak RB untuk dipelajari. Ada Bang. Ada Nah, kisi-kisinya, jadi ikutin aja kisi-kisi dari halaman itu. Insya Allah itu semua yang masuk ujiannya. jadi poin penting banget teman-teman SKB jangan pernah kalian takutkan karena kenapa? Baik, CPNS ini teman-teman enak banget tesnya. Dia tuh ribet tuh di awal mungkin gitu ya karena di administrasinya memang ada yang tulis tangan gitu ya. Ngerasain nggak Kak Zela dulu? Ya. Kalau tulis tangan sih enggak sih Bang. Ya, sudah itu rebutan materai gitu-gitu yang segala macam rupa itu juga memang harus seperti itu teman-teman. Tapi dia diarahkan. Kalau kalian memang berkaca kepada Danantara BUMN teman-teman ya, masing-masing instansi itu ya udah kalian belajar belajar sendiri. Dia cuma tahu bahwa pihak untuk SKB-nya daya 5 atau nanti satu ini dia menggunakan apa dan apa. Jadi memang terlalu luas teman-teman semuanya. Kalau di CPNS Ikro teman-teman semuanya. Nah, untuk di Pemda Pemprov biasanya tuh dia hanya ada SKD dan SKB saja. Tapi kalau di pusat itu ada SKD, SKB, wawancara, kesamaptaan, biasanya seperti itu di beberapa instansi. Itu dia lebih lengkap, teman-teman semuanya, ya. Oke, sekarang kita akan menghabiskan waktu dengan banyak bertanya jawab. Jadi admin tolong disematkan kami bertiga dalam satu layar.
gitu ya. Mungkin juga Kak Zela bisa mengganti background, masih sempat? Kalau masih nggak apa-apa. Kita tunggu. Nanti tolong disematkan bertiga dan kita akan buka tanya jawab secara ini dulu teman-teman semuanya ya, secara yang open cam terlebih dahulu. Gitu. Satu portal Kak pejuang karir biasanya nanti ya. Oke, sip, mantep. Bisa disematkan lagi? Nah, mantep. Bagi yang pengen bertanya, Bang Tian buka untuk 2 sesi terlebih dahulu. Silakan acungkan tangan dan open cam kalian. Kita akan berdiskusi di ruang ini berlima, teman-teman semuanya. Nanti akan langsung dijawab oleh Kak Mega dan juga Kak Zela. Boleh, silakan acungkan tangannya. Jangan nggak berani, teman-teman semuanya. Karena di sini kita akan coba melihat. Nah, oke, yang pertama Kak Noni Nabila. Satu lagi, teman-teman semuanya. Nanti Kak Noni Dini ya, dikenalin dulu namanya siapa, asal dari mana, pengennya nanti pengen ikut CPNS ngambil apa. Atau kalau mau minta saran sama mereka berdua yang udah pakar ini nggak apa-apa juga gitu. Oke, masih ada teman-teman yang mau bertanya? Biar kita invite di sini teman-teman semuanya. Oke, kita tunggu satu lagi. Nggak apa-apa, acungkan saja teman-teman semuanya. Lebih enak berdiskusi langsung. Oke. Sip, kalau memang belum ada, silakan Kak Noni. Kita mulai dari Kak Noni terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mukanya Perkenalkan, udah ASN banget loh. amin ya Allah, Bang Tian. Perkenalkan, nama saya Noni Nabila. Saya asal dari Jawa Barat, Bogor. Ya, saya mau nama aja kan ya Bang sama dari asal. Iya, boleh. Ya, Nanti kalau mau saya mau silakan sharing. izin, saya mau izin bertanya. Ini untuk mencakup 2 orang atau bisa satu? Boleh nanti satu pertanyaan, silakan kamu mau tujukan ke siapa, nanti bisa menambahkan yang satunya. Iya, aku mau izin bertanya ke Kak Zela. Kebetulan Kak Zela itu udah dua kali coba ya Kak ya. Yang Hmm. pertama 2023-nya gagal. Kebetulan aku kemarin ikut CPNS 2024 Kak, terus gagal. Nggak passing grade di TIU. Mau nangis. Tapi tadi aku lihat, aku notice salah satu yang Kakak tulis 2025 bisa Allah bantu. Itu Ya. aku langsung kayak, ah, aku harus semangat lagi nih gitu karena Iya. kakak juga ngerasain 2 kali, maksudnya waktu itu gagal terus kakak coba kakak bisa. Nah, aku mau izin bertanya, eh pengalaman aku itu kemarin karena aku tuh pertama kali lolos di apa namanya diikut ke SKD karena sebelumnya juga pernah coba tapi aku nggak lolos di persyaratan dokumen. Nah, karena pertama kali aku ikut SKD itu aku ngerjain soal itu bener-bener yang panik, bener-bener panik kayak manajemen waktunya itu sangat kurang dan aku ngerasa kayak eh apa ya, aku tuh kurang di TO gitu. Yang aku mau izin tanyain itu tips supaya bisa manajemen manajemen waktu selain aku ikut banyak TO, aku harus apa lagi gitu Kak. Itu aja sih Oke, siap. pertanyaannya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nggak apa. Silakan langsung jawab Kak Mbak Zela dan Mbak Mega, mungkin nambahin ya. Nah, terima kasih ya Noni atas pertanyaannya. Panik itu wajar ya non waktu ngerjakan soal. Cuman ketika kita sering latihan tryout itu di situ kita bisa kayak latih kemampuan dan ketahanan diri kita juga. Noni paniknya gara-gara apa nih? Gara-gara waktu Aku ngerjakan tuh soal. kemarin paniknya kayak hampir lihat kanan kiri juga Kak, ke distrik sama orang udah banyak yang selesai duluan, terus aku mikir kayak kok aku eh, belum selesai selesai ya kayak gitu, terus ada yang udah selesai duluan, jujur itu bener-bener kayak yang aduh gimana ini gitu, dan salahnya di aku juga karena aku kurang banyak TO gitu Kak. Hmm. Ya, oke Non. Em, Mungkin dari latihan tryoutnya Noni kurang juga. Kemudian Noni fokus ke diri Noni sendiri ya. Jangan fokus ke orang lain karena ini untuk masa depan Noni bukan untuk masa depan orang lain. Jadi ketika kita fokus sama diri kita nggak bakal tuh nengok kanan kiri. Oke, kita kadang terdistrak nih udah siap. Tapi bodo amat. Yang penting kan ini
soal aku. Ini yang aku kerjakan dan ini yang harus aku usahakan. Aku harus berhasil di kali ini. Jadi Noni mungkin kepanikan Noni bisa di manage di latihan soal tryout tiap hari ya kalau bisa. Dan nanti kalau latihan di rumah kan terbiasa tuh, misalkan panik. Nanti kalau misalkan Noni udah sering, udah terbiasa dengan tryout, nanti Noni udah terbiasa, udah santai, udah enjoy ngerjakan soalnya. Jadi lagi-lagi emang latihan perbanyak Noni. Gitu. Kalau dari Kak Gitu. Mega, ada mau Kak nambahin Mega. nih? Boleh nih, kayaknya ini junior banget nih Noni ya. Memang harus mentalnya kita tempa banget gitu dulu gitu ya. Silakan. Ya, Kak Noni nanti coba lagi ya. Bismillah, mudah-mudahan di tahun ini rezekinya ya, amin. Kalau untuk gimana mengatasi kepanikan pada saat ujian, yang pasti dari kita sendiri ya, Kak. Jadi memang harus sering-sering latihan soal. Kalau teman-teman itu sering latihan soal, itu pasti minimal masuk ke ruang ujian tuh pasti udah tenang. Karena, oh ini aku udah pernah kerjain, ini udah pernah ngerjain. Ya udah tinggal masuk ke ruang ujian itu nggak usah mikir yang lain, tinggal mikir aku harus selesai tepat waktu, harus eh, cepat juga ngerjainnya dan tepat. Terus teman-teman pengalaman waktu saya ujian kemarin itu servernya juga sempat down ya. Jadi sempat berhenti sekitar 15 menit. Tapi tenang aja, kalau kejadian seperti itu, jawabannya teman-teman udah pasti kerekap kok. Itu. Terus kalau sebelum masuk ujian harus makan yang banyak ya, jaga kesehatan ya teman-teman. Bener-bener itu nanti kalau di pas masuk ke ruang ujian tuh emang hawanya ya memang banyak orang ya pasti panik lah wajar pasti panik tuh pasti ya pasti pasti ada rasa seperti itu cuma gimana cara meningkatkan kepercayaan dirinya ya dengan banyak latihan soal tahu kekurangan kita di mana tahu kelebihan kita gimana di mana kemudian tahu kita seberapa cepat bisa ngerjain soal gitu ya kan Noni nanti ikutin aja itu Bang Tian tuh banyak banget soalnya sampai mabuk ngerjainnya ya tapi nggak apa-apa soal-soalnya beliau tuh insya Allah mirip-mirip kok sama soal-soal yang keluar pas kita ujian gitu. Yang penting bener-bener dicermatin, bener-bener semua tahap-tahapannya soal-soalnya dikerjakan gitu ya. Semangat, gak usah panik. Pokoknya yakin, percaya diri bisa. Intinya sudah usaha, hasilnya udah kita tinggal pasrah aja pas ujian gitu ya. Kalau panik tuh masalahnya konsentrasinya pasti buyar. Nanti hasilnya bisa jadi nggak bisa gitu. Jadi pokoknya harus tenang. Ya gimana tenang ya itu harus banyak latihan soal pasti udah pede duluan pas masuk ke ujian itu ya semangat semangat bisa Oke. kok ya. Terkait dengan pertanyaan Kak Noni ini, aku pengen tanya ke Kak Mega dan Kak Zela. Kemarin pada saat melakukan SKD, kalian keluar duluan atau keluarnya akhir-akhiran? Keluarnya akhir-akhir aja Kak. Eh, bagian Kak karena Zela, nanti pas udah Akhir itu selesai ujian juga tuh Bang. langsung ada keluar nilainya segini oke, sip. batinku Nah, nih ya Allah nggak dari bisa enggak dari ini. dari implementasi kedua orang yang sudah memang berpengalaman ini, Kak Nabila, kamu bisa afirmasi positif. Silahkan keluar duluan, tapi kalian salah semua dan aku yang benar semua. Jadi itu yang memang harus kita timbulkan ke diri kita adalah afirmasi positif. Kak Noni gitu ya, Kak Nabila gitu, Nabilah ya. Karena kenapa? Nggak ada jaminan dia keluar pertama nilainya bagus, ya. Itu aja intinya, ya. Pede Selama harus pede. Betul, harus pede. Selama memang Iya. diberikan waktu 100 menit, kalau bisa tuh di 99 menit, 50 detik kamu klik submit. Nah, itu nggak jadi masalah karena tidak ada jaminan ya. Kamu kalau mau lulus, kamu di menit ke 60 harus kumpul, nggak ada. Jadi, karena memang satu lagi ya, latihan itu penting. Yang kedua, afirmasi positif. Silakan orang mau keluar, gitu ya. Tetapi yang lulus adalah aku, gitu aja. Kalau panik itu sebenarnya natural, berarti yang menandakan Kak Nabila manusia, bukan Cleopatra ataupun dewi-dewi di luar sana gitu ya. Kalau biasanya panik itu ya tadi karena memang kurang banyak latihan gitu ya. Tahun ini harus jadi CPNS ya. Amin gitu. Oke, makasih ya Nabila ya. Iya, Oke, yang terima kasih Bang Tian sama Mbak Mega dan Kak Zela. betul. Yang keluar duluan yang pusing biasanya tuh kata Kak Dani itu. Yang keluar tuh yang pusing dia nggak tahu mau jawab apa ya udah dia keluar aja gitu. Tapi Bang, mau izin tanya satu Boleh, kali lagi boleh gak? boleh. Apa itu? Minimal ada berapa latihan sih Kak TO gitu dalam setiap hari supaya kita tuh terbiasa gitu sama soal-soalnya dulu waktu belajar sebelum keterima CPNS. Oke, boleh dijawab siapa aja. Mbak Mega boleh, Kak Zela boleh. Kalian berapa TO sih yang kalian kerjakan gitu? Atau berapa Oke, soal? kalau ya, kalau Zella kemarin sehari satu tryout, jadi jangan push yourself, jangan paksa diri terlalu kuat juga untuk tryout. Jadi se-enjoynya, usahakan satu hari satu TO. Jadi nanti dibahas, berikutnya lagi, berikutnya lagi.
enjoy aja ya Noni, jangan jangan di-push dirinya, oke? Oh iya, kemarin juga pengalaman sama sama kayak Noni. Samping kakak ini udah siap juga nih dia ngerjain soalnya. Terus terlihat nilainya 300 tuh SKB-nya. Wih, tinggi ya. Dan ketika kakak tuh kakak nggak terpengaruh. Habis itu kakak ngerjain punya kakak, setelah kakak submit, ternyata nilai kakak tuh 295 non. Nah, di situ tuh kakak udah ngelatih hati kakak sebelum tes. Sisakan ruang ikhlas dalam hati kalau misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi nantinya. Jadi ketika kita menerima skor yang kita mungkin nggak expect nih segini dapatnya, tapi kita udah ikhlas, dah oke nggak apa-apa, taunya dapat, kakak dapat ranking satu. Jadi Noni berprasangka baik terus sama Allah ya. Oke, itu aja Terus, dari aku, Kak. kalau Mbak Mega nih kayaknya dia jor-joran banget kalau belajar ini mah seluruhnya dikerjakan kayaknya. Silakan Mbak Mega. Ya Bang, sejujurnya teman-teman, saya ikut PNS ini pertama ujian itu umurnya udah mepet ya teman-teman, udah 30 tahun. Jadi saya menganggap bahwa ya udah gugur atau menang, prinsipnya itu. Jadi memang kemarin mati-matian belajar, kelasnya Bang Tian semua saya ikut, kerja dari jam 7 sampai jam 4, habis itu masih ngurus keluarga, terus mulai belajar, ikut les Bang Tian jam 7 sampai jam 9, habis itu memang masih saya kerjakan soal-soalnya sampai jam 2 maksimal, itu saya berhenti belajar. Ya Hmm. karena itu tadi kepepet umur, terus kepikiran juga kalau CPNS itu udah susah, dan nggak setiap tahun tuh ada bukaannya. Itu yang lebih susah lagi. Contoh, tes kemarin CPNS ada yang tahun 2000 untuk profesi dokter tuh tahun 2021 itu terakhir. Terus ini saya bisa ikut lagi di 2024. Jadi kan nunggunya lama ya 3 tahun. Jadi memang belajarnya mati-matian gitu. Pokoknya ya memang pasti capek sih teman-teman belajar tuh nggak ada yang enak. Namanya belajar tuh nggak enak. Tapi itu nggak ada pilihan lain ya. Jadi ya memang harus semangat. Nggak ada alasan untuk capek. Saingannya teman-teman juga capek semua sama. Saingan Betul. teman-teman capek, pada alasannya ngurus anak ya, ya Hmm. semua juga ngurus anak sama. Betul. Bahkan ada yang double job juga untuk bertahan hidup ya, tapi tetap berusaha. Betul. Jadi ya tergantung prioritas teman-teman. Pokoknya pasang di kepala teman-teman, ini kesempatan terakhir. Walaupun teman-teman umur masih panjang ya, jadi itu buat penyemangat ya. Gitu teman-teman. Itu kalau dari saya juga lupa Ini sehari apa ya Kak ini Roni, nasihat. maaf. Pokoknya yang penting eh, tiap hari ngerjain. Pas pas kerja juga pas memang kalau di nakes kan memang nggak ada jam istirahatnya ya, tapi ketika lagi slow gitu ya tetap saya juga ngerjain soal-soalnya Bang Tian gitu ya memang harus banyak belajar apalagi udah 30 tahun mungkin volume otaknya dengan yang baru lulus juga agak beda ya agak lemot-lemot gimana gitu kalau belajar jadi emang harus ditambah lagi semuanya apalagi pas saya ujian SKD saya nomor 19 dari 21 bayangin teman-teman untuk mencapai angka nomor 7 itu susahnya kayak apa jadi ya memang harus berusaha ya ingat doa tanpa usaha itu sia-sia usaha tanpa doa itu juga sombong jadi harus berbanding lurus usaha sama doanya gitu ya semangat Wah, teman-teman pasti bisa kok ini sip ya. nasihat dari senior banget gitu ya. Teman-teman semuanya harus diikutin. Iya nih udah Semangat. sepuh soalnya udah fosil bang. Tapi sekarang kan sepuhnya sekarang udah bahagia ya, alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Keren, keren, keren. Oke, Nabila makasih ya. Nanti semangat lagi. Pokoknya pasti bisa lah gitu ya. Mudah-mudahan nanti coba dibuka lagi juga tonton di channel YouTube Bang Tian strategi memilih formasi juga dilihat gitu ya. Jangan sampai kamu milih 1 banding 2000 yang terlalu jauh sekali gitu ya. Kalau memang mentalmu kayak Kak Zela sih nggak jadi masalah gitu ya. Dia milih kumlot untuk posisi formasi satu ya jor-joran gitu ya. Tapi kalau memang ukur baju di badan. Kalau memang kita mampu, silakan gas. Kalau tidak, kita turunkan sedikit ekspektasi kita ke perusahaan yang memang ke instansi yang memang masih kita suka ya. Seperti itu ya Nabila ya. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Sekarang kita beralih ke pertanyaan dulu ya, teman-teman Mbak Mega dan juga Mbak Zela. Mungkin ada informasi. Ini pertanyaan dari Kak Yogi Sepdu Dehia gitu ya. Permisi Kak, saya ingin bertanya. Saat ini saya berada di luar domisili karena sedang bekerja. Apakah untuk pelaksanaan tes CPNS besok peserta harus mengikuti tes sesuai domisili yang tertera di KTP atau diperbolehkan mengikuti tes di domisili tempat bekerja saat ini? Silakan. Mungkin ada informasi dari Kak Zela atau Kak Mega?
Izin Bang, kalau di Ya, kementerian itu nanti lokasinya di mana-mana ada sih. Cuman mohon oke. maaf kalau formasi Pemda saya kurang tahu sih Bang. Kalau untuk yang Pemda ya, kalau kementerian semua titik ada. Jadi waktu itu pesaing saya juga ada yang dari Riau, itu juga beliau juga ujiannya di Riau gitu. Baik Oke. SKD maupun SKB-nya. Itu kalau Pemda mohon maaf kurang kurang begitu Kalau paham. Pemda Yang sama aja sih, Bang. Di Hmm. mana-mana bisa. Karena kemarin juga ada pesaing dari Jakarta juga. Nah, berarti Kak Yogi sudah terjawab dan teman-teman semuanya yang bertanya, meskipun misal kamu adalah orang Riau, tapi sekarang kamu lagi di Kupang, kamu boleh tuh ngambil tempat apa tesnya di BKN Kupang, tapi tujunya berarti untuk Riau tuh bisa gitu ya. Jadi sudah terjawab ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya sebelum kita langsung lagi gitu ya. Admin mungkin boleh diitukan dilepaskan sematan Kak Nabila, dimasukkan dua orang lagi untuk pertanyaan berikutnya gitu ya. Ada Kak C sama siapa itu? Oke. Yang kedua dari Kak Muhammad Fulex gitu ya. Permisi kakak-kakak, maaf, maaf aku izin mau tanya. Sebelumnya maaf nggak bisa on mic. Kan model soal itu ada TWK, TIU, TKD. Nah aku mau tanya kakak-kakak itu mulai ngerjainnya di model soal yang mana dulu ya agar teratasi kepanikannya. Nah ini strategi mengerjakan soal yang 110 tadi. Silakan, siapa dulu boleh? Mm-mm. Kita lihat versi mungkin dari em, Mbak Zela dulu. Mbak Zela dulu kemarin ngerjainnya dari mana dulu? Aduh, lupa Bang. Mana dulu ya? Kalau nggak salah, aku mulai dari TWK. Hmm. Urut TWK, TIU, TKP. Tahun 2023, kebalikannya TKP, TIU, TWK, tapi TWK-nya malah ini ya. Jadi Keteteran. tergantung teman-teman sih milihnya gimana, nyamannya di mana ngerjakan soalnya. Tapi kalau aku dulu urut TWK, TIU, TKP gitu. Oke. Kalau dari Mbak Mega, ayo. Pasti tiu dulu Eh, nih. Enggak Bang, TKP dulu. Oh, TKP dulu ya. TKP Oke. ya, karena em, TKP itu kan dia bobot nilainya nggak ada salah benar ya, hanya 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kemarin saya ngerjainnya dari TKP dulu. Cuma teman-teman hati-hati, jangan dianggap gampang ya. TKP itu ternyata pas ujian soalnya panjang banget, ngabis-ngabisi waktu. Jadi ya tadi kuncinya latihan soal. Setelah TKP, terus ke TIU, baru ke TWK, teman-teman. Terus kalau Kebalikan ya. TIU nanti kebalikan. Nanti di TIU tuh banyak banget nanti diajarin sama Bang Tian sama tim, itu pasti soalnya keluar banyak. Kalau di TWK nanti kebanyakan full penalaran sih, kalau pengalaman kemarin. Gitu. Mm-mm. Sip. Jadi gitu ya. Jadi balik lagi kepada Kak Fulex dan teman-teman ya, Kak Atorik juga Kak C, silakan mau ngerjain yang mana. Tapi jangan sampai gini ya. Waktunya itu kan 100 menit untuk seluruhnya. Jadi jangan sampai terlena di salah satu urutan ya. Misalnya kamu lama banget di TKP, habis nanti waktu untuk di TIU-nya. TIU-nya kelamaan, habis waktu di TWK. Bahkan ada beberapa orang tuh cuma bisa mengerjakan soal TWK-nya 10 doang. Karena dia habis waktu di TKP dan di TIU. Itu manajemen waktunya harus benar-benar bagus. Kalau memang ada stopwatch tersendiri, ada kan stopwatch di samping kalian untuk melihat berapa habis waktunya. Itu bagus banget, teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk untuk pertanyaan yang langsung. Kita mulai dari laki-laki dulu ya, Kak Torik, silakan. Baik, terima kasih Bang Tian Sama-sama. atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Torik Riza. Saya dari Kota Malang, Jawa Timur, dan saya adalah lulusan S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Tahun 2024, saya mengikuti tes CPNS dengan memilih formasi di kementerian yang membuka jurusan Bahasa Inggris. Tetapi waktu itu saya masih belum lulus S2. Jadi saya memakai ijazah S1. Kemudian karena persaingannya sangat banyak dan juga sangat sangat sulit ya untuk tembus skornya, jadi saya gagal di situ. Nah, kemudian saya bertekad di tahun ini karena saya sudah lulus S2 dan juga sudah mempunyai banyak pengalaman di bidang bahasa Inggris, saya ingin mengambil formasi dosen. Hmm. Tetapi saya masih meraba-raba formasi dosen di universitas atau formasi di Pemda atau di provinsi karena melihat peluangnya sepertinya sangat sulit ketika di formasi dosen seperti di kampus-kampus negeri yang ada di Jawa Timur. Karena saya mengincarnya itu di Betul, betul. seperti kampus-kampus negeri di Jawa Timur, misal di Surabaya, Malang, atau di Betul. Jadi mohon pencerahannya untuk mencari formasi yang sesuai dengan
ijazah saya dan juga pengalaman. Terima kasih. Oke, siap. Kak Torik, mungkin sebelum Kak Mega dan juga Kak Zela gitu ya, Bang Tian juga sudah buat satu konten gitu ya. Beberapa salah satu teknik strategi itu adalah memilih lokasi penempatan dan salah satunya yang memang agak berat tuh ketika kalian mengambilnya itu memang di area Jawa. Karena Jawa itu pasti banyak banget, apalagi di daerah-daerah kota-kota besar, Jawa Timur, apalagi Surabaya ya, yang notabene untuk universitas-universitasnya universitas-universitas masuk top 10 Indonesia itu akan susah sekali Kak, karena saingan kakak bukan hanya di kampus kakak S2-nya gitu ya, tetapi mungkin lulusan pendidikan S2 UI, UGM pasti dia akan mengambil Jawa dong gitu kan. Nah itu, nah jadi sekarang itu kembali lagi yang memang Bang Tian tekankan kepada kakak itu adalah ukur baju di badan. Ketika mungkin nanti kakak kan di Malang, Jawa Timur, mungkin kakak akan move sedikit ke Bali gitu, atau memang kemana yang memang tidak terlalu jauh dari range kakak yang memang besok kan pasti ada ya kuotanya sekian, pelamarnya sekian. Tetapi biasanya kalau S2 kan juga kalau pendidikan tuh mau S2 S1 banyak ya gitu. Itu yang jadi masalah kalau pendidikan tuh jadi susahnya seperti itu sih kalau dari Bang Tian sih. Nanti kalau memang kakak sudah bertabayun gitu ya, memang mencoba balik lagi kepada kakak gitu ya bahwa aduh kayaknya berat banget nih sainganku kalau mau cari di Surabaya atau memang carilah ke Riau, siapa tahu nanti jodohnya di Riau gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan. Jadi seperti itu. Itu dari Bang Tian sih. Kalau memang versi dari Mbak Mega gimana? Kalau di di tempat-tempat pusat kota pasti saingannya banyak ya Mas, pasti banyak. Jadi memang usahanya Mas Torik juga harus lebih. Kalau Mas Torik memang yakin, ya silakan aja Mas. Tapi kalau misalkan kok agak ragu-ragu ya, misalkan saat ini juga kerjaannya banyak, terus waktu belajarnya juga dianggap masih kurang, atau pada saat ngerjain juga mungkin nilainya belum maksimal ya mundur cari tempat lain aja Mas. Yang penting kan intinya kan keterima pegawai negeri dulu ya nanti insya Allah nanti udah berapa tahun 5 tahun apa 10 tahun kan nanti bisa mutasi ya Mas benar-benar dimudahkan. Yang penting prinsipnya kalau mau jadi PNS ya siap ditempatin di mana aja. Kalau misalkan rasanya ya kurang pede cari di tempat lain yang agak pesisir gitu Mas. Yang penting PNS dulu kalau saya sih gitu. Nah, itu dari perspektif. Kalau Mbak Zela nih, sebagai auditor nih, dia mengamati nih, gitu. Oke, kalau dari aku, kalau di Pemda kemungkinan tuh sedikit Bang yang daftar ya Mas Torik ya. Jadi em, terserah Mas Torik nih, diukur juga kemampuan Mas Torik mau pilih di mana. Kalau di Pemda monggo, di provinsi juga. Mas Torik lebih pengennya kemana nih untuk sekarang? Kalau untuk sekarang lebih ke yang realistis itu Pemda. Tapi apakah jurusan bahasa Inggris itu akan tersedia nanti di formasinya? Karena Oh, tahun 2024 sangat sedikit sekali. betul Mas. Kemarin di tahun 2024 untuk Pemda untuk pendidikan bahasa Inggris di saya ya di daerah saya itu belum ada Mas. Jadi nanti bisa dilihat lagi informasi di daerah masing-masing ya. Biasanya Ya. kayak gitu sih, Mas Torik. Jadi kalau memang pendidikan bahasa Inggris itu sebenarnya ada, tetapi itu tuh di instansi-instansi khusus, misal gitu ya. Kalau memang di Universitas Tenggara tuh biasanya di kementerian itu banyak loh. Kayak Kementerian Sekretariat Negara, itu kalau kamu mau coba sih nggak jadi masalah gitu ya di kementerian. Tapi memang balik lagi, kalau memang kamu mau ngambil misalnya di Jawa, kalau biasanya di Pemda 385 udah oke. Nah, kalau di Jawa tuh kamu harus effort di lebih dari 450 atau 4 di atas 400 lah gitu. Jadi eh, ada hal-hal yang harus dibayarkan sama Mas Torik gitu. Nah, kalau mau di tempat yang memang strategis ya usahanya juga harus sangat-sangat strategis gitu Mas. Tapi temanku jujur ya, temanku aja ya dia di Jakarta, tapi dia ngambil Jakarta, Mas. Dia mengambil apa? Dosen di Haluoleo. Di Kendari sana. Lulus dia. Peringkat pertama dia gitu. Jadi kayak betul kata Mbak Mega, kalau memang kita setelah mengukur baju di badan kita belum mampu, aduh kayaknya nggak mungkin nih. Peluangku tuh 1 banding 3.000. Ya udah kamu coba cari tempat, mungkin kamu ada keluarga di Maluku Utara. Aku suka sekali Maluku Utara karena Ibu Sherly gitu ya. Juanda gitu ya. Jadi ya udah kamu move ke sana ada keluarga. Nanti kan pasti kan ada mutasi-mutasi atau kamu bisa ada permohonan tuh. Biasanya kalau kamu udah berkeluarga, misalnya kamu Mas Torik udah berkeluarga, nanti ada misalnya alasannya alasan anak istri itu kayaknya bisa. Soalnya orang tuaku juga ASN Mas. Gitu. Jadi kayak dia tuh kayak move tuh bisa minta pengajuan kalau udah lama dia bisa pindah gitu. Gitu sih. Good job ya. Baik, terima kasih Bang Tian dan juga Kak Zela dan juga Kak Mega.
Tapi kalau dari cara ngomongnya bahasa Inggrisnya udah keren banget nih, udah expert banget. Aku tuh bisa melihat tulisannya. Oke, Baik. selanjutnya Kak C, silakan Kak C. Wah, ini udah Ya, jangan Kak. tegang-tegang. Senyumnya mana dulu? Nah, gitu. Silakan. Ya, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jay. Saya asalnya dari Medan. Saya lulusan dari Kesehatan Masyarakat. Mau tanya ke Kak Mega. Kak, saya kan udah lulus itu di tahun 2024 akhir kan, Kak. Berarti kan saya tahun semalam kan nggak ada buka tuh CPNS kan. Tapi saya tahun ini mau coba gitu, Kak. Itu apakah ada butuh pengalaman kerja atau enggak itu, Kak? Mm-mm. Kayak mereka tuh ada, kan saya sudah nggak fresh graduate gitu kan Kak statusnya. Itu gimana Kak? Kalau untuk di CPNS nggak ada sih Mbak C, untuk pengalaman kerja itu nggak ada. Jadi mau baru lulus, sudah lulus lama, udah mepet umur, yang penting maksimal Oh, 35 tahun saat pendaftaran boleh. Ya, nggak jadi nggak masalah. ada untuk syarat untuk minimal kerja tuh nggak ada. Karena memang CPNS kan berlaku untuk semua ya, itu tanpa pandang bulu. Jadi nggak ada itu Oke. pengalaman kerja. Ada lagi Kak C. Nah ini juga insight masuk bagi kita ya, agak berbeda sama kalau di Danantara BUMN. Kalau dia minta fresh graduate ya palingnya fresh graduate sampai dengan paling maksimal 3 tahun. Tapi selebih itu udah termasuk experience. Dia nggak bisa masuk karena akan ada overqualified namanya kalau di Danantara BUMN itu. Tetapi kalau di CPNS selama 18 sampai dengan 35 tahun dia masih bisa. Gitu Kak C. Jadi silakan hajar semua kesehatan masyarakat yang ada Kak C ya. Harus lulus lah tahun ini ya. Ya Medan Kak, di sama mana Kak. Kak? Di Sisingamangaraja. Dekat Kuala Namu Kak. Oh, dekat Kuala Namu. Mantap, mantap. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Sama ini Kak, kalau misalnya kan kita ujian di bagian kesehatan itu kan kayak ada spesifik jurusannya gitu kan Kak. Itu ada ujian khususnya atau kayak emang tesnya itu udah liberal aja gitu semua Kak, TKD, TWK gitu aja. Ujiannya sama aja sih Mbak. Sama. Jadi memang SKD ya TWK, TIU, TKP. Kalau lolos nanti SKB sesuai dengan kisi-kisinya. Gitu. Nggak ada khusus apa-apa, nggak ada sih. Yang penting diperhatikan aja ya Mbak. Nanti sebelum SKD itu pasti ada kisi-kisinya. Sebelum SKB juga pasti ada kisi-kisinya. Jadi memang kiblatnya di situ untuk belajar. Gitu. Betul. Jadi kalau untuk yang tahap SKD awal, Kak C dan teman-teman semuanya sama. Mau dokter, mau auditor kayak apa namanya Kak Zela, mau nanti dia kesehatan masyarakat, anak teknis sama. Karena namanya basic dasar. Namanya dasar pasti sama. Malah yang banyak menggagali ya dasarnya. Karena kita udah lama nggak in touch di penjumlahan pecahan. Masih ingat nggak Kak C gitu ya? Nah itu harus kita kita perkuat lagi tuh. Kayak perhitungan-perhitungan pecahan yang kayak gitu, gambar spasial, itu sama aja. Terima Oke, kasih Kak. Kak. Kak Torik sama Kaca ada lagi pertanyaan? Itu Silakan kalau saja, Kak. ada. Oke, siap. Kalau udah, ini ada kita balik ke pertanyaan yang ada di kolom komentar buat Kak Zela. Ini kayaknya untuk yang SKB. Kak Mega kemarin ada wawancara nggak? Alhamdulillah nggak ada Bang. Nggak ada ya. Jadi Oke, selesai sampai di SKB gitu. Oke, siap. Jadi kalau ini ada pertanyaan dari Kak Maya Oktavia gitu ya. Boleh sharing saat waktu tes SKB kemarin nggak Kak? Terutama pas wawancaranya Kak. Terus bagaimana pola belajarnya Kakak untuk persiapan SKD dan SKB? Ya, Kak tadi udah dijawab ya kalau ini ya strateginya tuh urutannya tuh udah dijawab. Tapi kalau untuk wawancara buat Kak Maya, tidak seluruh instansi kementerian itu mempunyai wawancara. Terkadang juga SKD SKB juga sama teman-teman semuanya ya. Tetapi kalau memang untuk wawancara itu basic ya, karena memang pertanyaan wawancara itu tuh sudah ada template-nya dari HR spesialis. Nanti kita Bang Ten akan sharing lagi terkait dengan ini ya, bagaimana menghadapi wawancara seperti itu. Oke, silakan yang mau bertanya lagi boleh admin dikeluarkan dulu Kak Torik dan Kak C. Terima kasih banyak Kak Torik ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa jadi ASN untuk bahasa Inggris dan Amin. juga Kak Terima C ya. kasih, Bang. Gitu. Siap. Oke, aku aku coba baca dulu ya sebelum kita sama yang lain nih, biar lebih enak. Ini sudah dijawab. Oke. Nah, izin belum bisa on cam Bang. Izin nanya tiga nih. Oh banyak nih Kak Mega gitu ya. Di tahun sebelumnya di pengumuman CPNS Kementerian ada tabel yang berisi penempatan di daerah-daerah. Jika lulus, apakah kita benar-benar ditempatkan di daerah yang kita pilih? Oleh Mbak Mega dulu nih karena di kementerian. Kalau untuk
penempatan memang sesuai dengan formasi yang dilamar, Bang. Mm-mm. Mungkin itu nanti yang penempatan daerah nanti kalau udah jadi pegawai negeri, kemudian ada kebutuhan di Mm-mm. tempat yang di daerah ya. Nah, itu nanti bisa dipertimbangkan gitu. Tapi kalau untuk ujian udah lulus ya pasti di tempat ini sesuai dengan formasi yang dilamar gitu. Oke, jadi gitu ya Kak Rijal ya. Jadi yang pertama-tama lulus tuh pasti misalnya kamu daftar di Klaten nih kayak Kak Mega berarti pendapatan di Klaten. Tapi kalau memang nanti ada kebutuhan di daerah-daerah terpencil, misal kamu nanti ke Watambone, Makassar ya bisa jadi karena namanya siap ditempatkan di mana saja kan. Gitu. Yang kedua juga ada info gaji nih Kak. Apakah info gaji itu valid? Apakah itu gaji pokok saja atau sudah dengan tunjangannya? Nah, gitu. Oh iya. Kalau gaji pokok semua se-Indonesia sama ya, Mas. Hmm. Untuk gaji pokok sama, tergantung golongan. Tapi kalau untuk tunjangan, mohon maaf ya Bang, saya nggak punya tunjangan. Saya punyanya, iya, remunerasi. Jadi istilahnya itu karena saya nakes, jadi fee for service gitu. Jadi ya, Oh, kalau jasanya, apa namanya, penghasilannya ya sesuai dengan jasa medis yang dikerjakan gitu. Tapi kalau nanti masuknya di struktural, ya nanti ada tunjangan-tunjangan sendiri kok. Gitu. oke, nih ada pertanyaan agak sensitif nih. Ada saya Nggak baca-baca apa-apa. nih di IG, ada PNS yang ikut rekrutmen BUMN. Apakah itu boleh, Kak Mega? Gitu. Ah, sama Kak Zela. Nah, kira-kira PNS tapi ikut rekrutmen. BUMN. Dia udah PNS nih, tapi dia ikut rekrutmen BUMN. Boleh atau enggak? Ya mungkin nyari challenge ya, Iya. menantang kemampuannya sejauh mana. Kalau misalkan ya boleh-boleh aja sih, tapi kalau nanti lulus BUMN dia kan bingung sendiri ya, dia mau ya jadi Betul. CPNS apa mau jadi BUMN. Karena kalau ya itu nanti misalkan keterima di BUMN, ya nanti ya PNS-nya pasti harus keluar gitu, nggak bisa double job Betul. gitu. Kalau dari sisi Kak Zela, boleh nggak kira-kira orang PNS tuh jadi BUMN? Em, Menurut saya pribadi ya Bang, itu nggak boleh sih ya. Karena Nah, kan kalau misalkan dari awal udah mau PNS ya udah PNS aja gitu. betul. Nah, jadi Jadi ada tidak menghasilkan orang lain. ada dua perspektif sebenarnya Kak Rijal gitu ya. Tidak ada aturan yang mengatakan PNS nggak boleh jadi ASN, PNS nggak boleh jadi BUMN, BUMN nggak boleh jadi PNS. Temanku BUMN pun sekarang udah banyak jadi CPNS. Ternotabene perempuan yang sudah memiliki anak biasanya kayak gitu. Dia memilih untuk keluar dari BUMN, dia akan masuk CPNS. Nah, itu boleh-boleh aja. Tapi balik lagi ke integritas kata Kak Zela gitu ya. Kalau udah PNS yang ngapain ke BUMN gitu. Jadi ya silakan aja terserah kamu kiblatnya mau kiblat siapa. Yang penting kamu tidak merugikan orang, kamu tidak buat onar ya ikut-ikut aja. Kalau udah lulus ya harus pilih salah satu. Hidup ini choice ya nggak bisa dua-duanya. Nggak boleh. Nggak boleh dalam satu rumah ada dua dalam satu rumah tangga ada dua rumah tuh nggak boleh. Asik. Gitu. Oke, sekarang boleh dimasukkan lagi teman-teman semuanya. Admin, dua orang lagi yang akan bertanya langsung kepada Kak Zela. Oke, oke. Berikutnya, satu lagi admin. Oke, tapi itu ada tiga deh kayaknya, Min. Satu lagi nggak apa-apa deh, biar kita langsung. Satu lagi siapa tuh? Kayaknya ada dua orang. Satu Oke. lagi belum on mic, on cam, Bang. Nah, silakan yang on cam, yang tunjuk tangan on cam ya, teman-teman semuanya. Sekarang kita mulai dari Kak Deborah. Kak Deborah, Masya Allah, apa kabar? Boleh diperkenalkan dulu dari mana gitu. Ya, selamat pagi Bang Tian dan semua Kak Mega dan Kak Zela. Saya Deborah dari Jawa Barat. Sebelumnya, mungkin kalau Bang Tian tahu, saya juga pernah ikut kelas Bang Tian, Hmm, tapi di BUMN gitu. gitu, Insya Allah. Eh, Kalau boleh sharing sedikit, saya tuh sebenarnya udah pernah ikut CPNS yang 2024 juga. Kebetulan eh, di BPOM, dan itu kan itu bersifatnya seluruh Indonesia ya, kayak gitu kan. Nggak Pemda lah gitu. Nah, nilai saya udah cukup sih sebenarnya, udah lulus di semua apa apa sih namanya passing grade. Cuma memang karena banyak nilai yang sama, jadi ya saya di urutan yang di luar dari yang dibutuhkan gitu. Nah, Oke. kalau saya ingin bertanya tuh sebenarnya kira-kira kalau kasusnya seperti itu, eh, kalau menurut Kak Mega dan Kak Zela sendiri yang merasakan Ini bagus nih. untuk apa bersaing di sebenarnya nilai kita udah cukup nih, tapi ya karena memang kebetulan nilainya banyak yang sama, itu tuh dimaksimalinnya lebih baik di mana ya? Kayak gitu menurut tips Kak Mega dan Kak Zela sendiri. Terus mungkin pertanyaan saya yang kedua tuh
agak ini sih kan karena SKD saya kurang lebih udah ada gambaran. Saya ingin bertanya sedikit ke SKB kalau boleh tahu eh, tips dan trik atau tahapan-tahapan persiapan yang dilakukan Kazela sama Kamega tuh seperti apa? Karena kan eh, kita tahu sendiri SKB itu persiapannya tidak sebanyak SKD ya. Tidak banyak orang-orang yang menyediakan persiapan SKB. Kalaupun ada tuh tidak spesifik posisi yang kita inginkan. Nah, untuk Kak Zela dan Kak Mega sendiri tuh persiapannya mencari tahunya atau mempersiapkan diri tentang materinya dari oke kita ada kisi-kisi nih kita mempersiapkan dirinya tuh kayak mana dari kisi-kisi yang kita dapat itu kayak gitu sih. Terima kasih Bang Tian. Siap, bagus nih pertanyaannya bagus banget karena memang kan ada banyak nilai yang sama nih Kak Mega, Kak Zela. Tiba-tiba dia udah yakin tapi dia keluar karena memang ada yang sama itu. Pengen nanya nih, kalau ada informasi itu penentuan dia yang duluan, dia yang nggak duluan itu tuh ada nggak sih gitu? Sama tadi tips-tips SKB itu seperti apa? Boleh Kak Zela? Oke, terima kasih Deborah atas pertanyaannya. Kalau ada nilai yang sama, itu dilihat dari nilai TKP-nya. Jadi maksimalkan di nilai TKP. Walaupun nanti nilainya sama, nanti yang dilihat itu TKP-nya, tinggian mana. Itulah nanti yang tertinggi yang diambil. Kemudian untuk tes SKB. Nah, SKB ini sebenarnya kita bisa jadi dark horse kayak Kak Mega ya. Jadi di SKB itu ada porsi nilai 60%, sedangkan SKD 40%. Nah, di SKB ini kita emang harus jor-joran banget belajarnya, harus semua dikerahkan. Ketika kita dapat kisi-kisi, langsung gas belajar dari pertama sampai terakhir, dan itu dikupas gitu, apa pembelajarannya. Jadi semua sumber kita ambil, kita pelajari semaksimal mungkin di waktu yang ada itu. Jadi Mm-mm. emang fokus untuk belajar SKB di waktu dari tahap SKD ke SKB-nya itu, Kak. Jadi gitu Mbak Deborah, betul berarti sama kayak Danantara ya. Kalau ada nilai yang sama, dilihat itu dari nilai akhlaknya gitu. Jadi mungkin kamu tinggi di TIU sama TWK, tapi nilai TKP-nya Kak Deborah yang memang di bawah. Makanya nanti kita akan coba belajar di kelas Bang Tian itu bagaimana caranya kita men-shoot poin 5 di mengerjakan soal TKP. Itu ada tips dan triknya nanti ya Kak Deborah ya. Nanti biar meskipun sama, kamu jadi nomor satu, yang lain jadi nomor bawah gitu ya. Gitu. Dan tadi kalau yang untuk SKB udah dijelaskan juga Kak Deborah gitu ya. Kalau Kak Deborah udah lulus di SKB, itu biasanya akan ada materi yang diperintahkan untuk kamu pelajari. Nah, materi itu aja yang menjadi kiblat Kak Deborah. Kak Deborah jurusan apa? Saya jurusan biologi Bang. Nah, jadi itu pasti nanti akan ada misalnya kamu belajar tentang mikrobiologi, kamu belajar ini. Nah, itu yang memang kamu tekankan pembelajaran di sana sih. Biasanya keuntungan dari CPNS itu aja. Gitu. Ya. Iya. Oke. Sudah jelas? Eh, mau konfirmasi aja sih. Jadi tuh Boleh. sebenarnya kita belajar SKB-nya tuh emang di seputar kisi-kisi itu dan di sekitar informasi-informasi instansi itu atau sebenarnya kisi-kisi itu nanti tuh meluas ke informasi belajar umum kayak gitu sih. Mau lebih tahu gambarannya aja. Nah, coba perspektif Kak Zela gimana? Misalnya Kak Zela tuh kemarin akuntansi. Apakah dari materi yang diperintahkan oleh CPNS itu dia kemana-mana atau memang di materi itu aja? Di materi Seputaran-seputaran. itu aja. Nah, Di tuh. seputar kisi-kisi aja, Kak. Tuh ya. Jadi karena jujur teman-teman bukannya Bang Tian ini ya, bukannya Bang Tian menolak untuk membuka kelas SKB. Kamu beli soal pun di platform manapun kan dia belum tahu kisi-kisi dari CPNS-nya apa kan. Maksud aku kalau udah masuk ke ranah SKB, pakai kiblat materi yang diberikan dari CPNS saja. Jadi itu sudah menjadi kunci sih sebenarnya Kak Deborah. Kalau kamu nanti mengambil, misal kamu beli soal sini, beli soal situ tentang biologi, kan berbeda ya. Kamu kan bisa memastikan apakah, tapi nggak apa-apa kalau mau beli juga nggak jadi masalah untuk mengcompare. Tapi kalau saran Bang Tian, ya ibarat tuh si yang punya acara udah ngasih kisi-kisi kok kamu ngambil-ngambil yang lain gitu lah. Jadi kayak kayak nggak worth it aja gitu teman-teman. Makanya Bang Tian nggak buka kelas SKB karena Bang Tian tahu ya kalau udah ada ya fokus buat catatan tersendiri nantinya insya Allah lulus kok Kak Deborah ya. Ah, Bang Tian boleh nanya nggak terakhir? Boleh, boleh. Apa itu? Eh, jadi pertanyaan aku eh, mungkin buat keduanya siapa aja bisa jawab. Persiapan SKB yang baik tuh mulai dari kapan ya? Gitu Nah, kan banyak orang tips and trick, tapi dari pengalaman betul. Kak Zela atau Kak Mega sendiri tuh Mm-mm. persiapan yang baik tuh kapan? Apakah saat orang belajar SKD ataukah nanti setelah lulus atau gimana kayak gitu?
Pertanyaan Kak Deborah ini keren loh. Kritis dia gitu ya. Keren, mantap. Boleh dari Kak Mega dulu nih. Kak Mega kalau mau belajar SKB itu apakah barengan sama SKD atau kita udah lulus SKD langsung belajar gitu? Kalau saran saya setelah pengumuman SKD keluar lolos langsung belajar aja Kak, gaspol karena proporsinya SKB itu 60%, sedangkan SKD itu 40. Jadi terutama yang ranking-ranking bawah itu ya memang harus dipush bener ya. Contoh saya maksudnya sampai ranking 2 terakhir. Aku nggak Jadi ngomong itu loh ya. harus betul-betul dipelajarin sesuai dan kisi-kisi. Nanti keluarnya juga dari situ kok. Kalau pengalaman saya kemarin, memang soal-soalnya ya seputar itu aja yang dari standar kompetensi dokter Indonesia. Terus juga ada yang dari apa namanya perilaku Kemenpar. Lupa saya benar Pak, buka slide dulu. Satunya tuh oh ini keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor sekian. Nah itu dari situ aja Itu pasti jarak keluar. dari Langsung pengumuman pokoknya jarak dari pengumuman SKD ke SKB itu berapa lama sih Kak Meg? 1 bulan. Nah, masih ada 1 bulan lah itu ya. Jadi Satu kayak bulan. masih itu. Kalau Kak Zela jaraknya sama 1 bulan juga atau seperti apa? Iya, sama Bang, 1 bulan Nah, juga, satu satu bulanan. bulan itu belajarlah buku itu di mana di muka gitu ya, biar kita bisa lolos. Itu nggak jadi masalah. Aku dulu teman-teman semuanya, ini beda ya. Kalau Ken ini kan membahas CPNS. Dulu aku membahasnya kan BUMN. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Seluruh materi itu ya buku-buku tuh di mana-mana. Memang aku di perpustakaan, ku pelajari, ku pelajari. Setelah itu aku juga baca lagi karena di interview user kan itu kan materi-materi basic ya. Ku pelajari lagi buku-buku, ku buat catatan-catatan ringan. Tapi itu memang ada hasilnya. Dan kedua orang pemateri ini Bang Tian yakin banget mereka lulus karena mereka prepare persiapan untuk setiap tahapannya. Yakin Bang Tian? Ya. Oke, makasih ya Kak Deborah ya. Ya, Pertanyaan terima terakhir kasih apa? Bang Tian, Oke. kami gak Kazela. Siap. Sekarang Kak Hendra, silakan Kak Hendra kenalin dari mana gitu. Ah, Siang, Bang Tian. Terima kasih udah diundang untuk bertanya secara langsung nih sama senior-senior. Iya. Curiga saya bikin apa bisa gabung jadi CPNS kayak Dokter Mega sama Kak Zela nih. Ini baru afirmasi positifnya keren nih. Harus dicontoh nih kayak gini. Soalnya ada hampir kesamaan nih Bang dari kedua kakak-kakak ini. Saya dari tetangga provinsinya Kak Zela dari Kepulauan Riau dari Natuna Bang. Oh, Terus saya dari juga Natuna. ada kebetulan. Wah, good job. Wah, bayangkan ya Kak Mbak Mega tuh dari Natuna. Natuna tuh dari Kepri tuh harus nyebrang lagi jauh banget itu, ya kan? Ya, dan hampir sama nih sama Dokter Mega. Saya juga nakes, dok. Saya apoteker. Hmm, good. Sedikit sharing, saya udah 2 kali sih ikut PNS. Yang pertama udah memang ikut sampai SKD. Terus yang kedua memang saya nggak ikut SKD karena setelah saya milih formasi, saya rasa nggak cocok nih bang, salah pilih. Jadi saya nggak lanjutin, cuma sampai seleksi administrasi aja. Terus waktu SKD pertama di tahun 2021 itu saya milih Pemda dan alhamdulillah sih lulus passing grade. Cuman ya sama kayak kasus Kak Deborah, nggak lulus ranking nih. Hmm. Kegeser satu posisi aja dari gitu. Hmm. Nah ini mau saya tanya ini sama Dokter Mega atau Kak Zela yang bisa menjawab. Ini kan belum ada gambaran nih kapan PNS, tapi insya Allah tahun 2026 kan bakal dilaksanakan. Nah persiapan beberapa bulan ini uh, gimana cara memprioritaskan dari ketiga tes yang itu, IU, SKD, apa, TWK sama TKP biar nggak cepet burn out nih kadang saya tipikal orang yang cepet bosenan nih kadang kalau belajar satu materi nanti bosen nggak dilanjutin lagi ke materi berikutnya nah gimana caranya urutan yang harus kita pelajari terlebih dahulu dari ketiga subtes itu biar kita tetap semangat tetap apa namanya nggak tiba-tiba di tengah jalan nanti drop gitu kan jadi biar bisa konsisten terus itu aja sih. Tadi untuk Sip. bagi waktu saya udah terjawab tadi Mbak Dokter Mega sharing karena dia juga sibuk kerja kan sebagai dokter umum dari pagi sampai sore, terus sudah berkeluarga lagi, sudah terjawab. Itu aja sih Bang pertanyaan saya dari Oke, ketiga oke. subjek itu apa yang perlu kita prioritaskan biar kita nggak cepat burn out, biar kita nggak cepat bosan dalam belajar gitu. Di posisi kita yang saat ini bekerja juga kan Siap, buat siap. menyempatkan itu aja sih Bang Tian Oke. pertanyaan-pertanyaan. Kak Hendra tahu nggak, Oke. aku tuh udah dari tahun kemarin tuh mencari untuk bisnis trip ke Natuna loh. Tapi belum ada, karena aku pengen Boleh, banget boleh, bisa boleh, ke boleh. Natuna gitu ya. Bang. Kayak keren aja, karena memang produksi dari perusahaanku tuh dikirimnya juga ke Natuna untuk LPG-nya. Jadi kayak aku tuh kayak pengen lah gitu. Nanti suatu Oh, saat ya. siap.
Boleh, 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 boleh. Suatu hari. Oke. Boleh nih siapa? Mbak Mega, Kak Zela untuk di menunggu ke kuartal ketiga kira-kira tupoksi belajarnya mana dulu yang paling penting gitu teman-teman semuanya. Ya, sebenarnya semuanya sama-sama penting ya Mas, karena ya itu tadi kita harus bisa ngelewati ketiga-tiganya, lewati passing grade, terus juga harus lulus perankingan. Jadi selain passing grade-nya lulus, ya harus tinggi-tinggian nilai gitu Mas. Kalau saya pribadi pengalaman kemarin belajarnya saya dari TIU dulu, karena ya Allah Bang, Mas udah lulus lama ya, udah 30 tahun, udah lupa pecahan segala macam. Jadi belajarnya Betul. benar-benar saya TIU dulu. Kemarin sih seperti itu. Tapi setelah ngelewatin belajar TIU, ya memang semuanya setiap hari saya pelajarin sih Mas. Jadi memang semuanya dari soal-soal Bang Tian itu kan ada tryout-tryoutnya. Itu semuanya kan udah mencakup tiga-tiganya ya. Jadi ya semuanya ya setiap hari saya pelajarin gitu. Karena sekali lagi, semuanya kita harus lulus dan harus tinggi-tinggian nilai itu. Kalau bosen ya ya udah main dulu, main HP dulu, scroll sosmed dulu, cari-cari hiburan dulu, nanti belajar lagi gitu ya. Jangan bosen-bosen ya Mas. Anggap ini kesempatan terakhir ya, pasti bisa kok. Ya. Mm-mm. Terus juga teman-teman saya juga ngikut Bang Tian juga udah dari lama sebenarnya dari tahun 2022 belajarnya ikut Bang Tian tuh walaupun saya nggak ikut ujian tapi suami saya kan ikut ujian Ya. BUMN tapi memang nggak lulus, rezekinya belum di situ. Jadi memang nggak bisa instan ya teman-teman, belajar itu harus dari lama banget disiapinnya gitu. Semangat ya, pasti bisa kok, pasti Betul. bisa lulus ya. Keren. Kalau dari sisi Kak Jela nih. Kalau dari aku, biar nggak burn out, banyakin sumber belajar ya Bang. Bisa dari YouTube, TikTok. Jadi kalau misalkan Bang Hendranya bosen, jadi bisa ganti-ganti channel gitu. Terus kalau misalkan prioritas TWK, TIU atau TKP, ketiganya ya Bang diprioritaskan. Karena emang ketiga-tiganya tuh penting. Cuma nanti Bang Hendra lebih suka yang mana atau yang susah yang gimana. Jadi itu yang dua yang dikerjakan, yang dipelajari gitu. Misalkan TIU, abang ini susah nih. Itulah dulu yang dikerjakan bang, yang dipelajari maksudnya. Jadi Mm-mm. biar abang nggak ketika di tengah-tengah capean gitu, abang nggak terlalu capek gitu. Jadi mana yang suka dulu atau yang mana yang susah dulu antara kedua itu. Jadi Itu sebenarnya sih. kalau sistem belajar itu Bang Hendra itu tergantung dari kamu tuh lebih tertarik kemana dulu. Tapi kalau memang saranku, kalau memang yang akan rumit itu kan dulu kan tahun lalu kan TWK ya karena penalaran. Mungkin mulai bisa dari TWK terlebih dahulu. Kamu lihat nih bentuk contoh soal seperti apa, basic pengerjaannya seperti apa. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk masalah skill, Bang Tian yakin lah Kak Mega, Kak Zela, kalau ditanya tentang akuntansi, kalau ditanya tentang kedokteran sampai ke dalam-dalam jantung tuh pasti paham. Tapi karena ini SKD, kalian akan mengulang materi-materi SD SMP gitu ya. Nah itu tuh kita nggak bisa matokin mau dia punya pengalaman profesor pun Kak. Profesor pun Bang Hendra gitu ya. Itu pasti akan ada lupa bagaimana perbandingan senilai dan berbalik nilai itu pasti akan juga rumit juga gitu. Karena memang kita tidak lagi incar ke sana. Bukan terkategori bodoh, bukan. Karena memang kita tidak di sana. Kita tidak mengulang-ulang. Jadi seperti itu ya. Jadi semuanya penting, silahkan saja nantinya. Oke, berikutnya dari Natuna loh ini gila, luar biasa. Kak Devita, wih gitu ya, udah senyum-senyum aja. Boleh perkenalan? Ya, perkenalkan nama saya Devita. Saya dari Bekasi, Jawa Barat. Izin bertanya, ini tuh tahun ini tuh adalah tahun pertama saya untuk mau daftar CPNS. Mhm. Nah, jadi di sini saya punya ada satu nih yang saya takutkan bahwa saya tuh lulusan dari universitas yang baru baru berdiri mungkin baru 10 tahun lebih, entah 10 tahun atau di bawah 10 tahun. Jadi akreditasinya tuh masih kategori baik. Nah, itu tuh apakah bisa lolos seleksi administrasi atau enggak? Karena beberapa banyak informasi kalau untuk lolos administrasi CPNS itu tuh harus B atau baik sekali. Sedangkan untuk akreditasi saat ini tuh pakainya sistemnya baik, baik sekali, dan unggul. Nah, yang kedua, itu saya pengen tahu nih, tahapan tes SKB di Pemda dengan di kementerian tuh perbedaannya apa aja? Nah, kan katanya kalau di pemerintah, di Pemda itu kan lebih singkat ya, cuman kalau di kementerian itu kan lebih panjang. Nah, saya pengen tahu aja nih pembandingannya, walaupun saya sudah ada pilihan, cuman untuk pengen biar aku tuh bisa ngebandingin tuh kira-kira aku tuh ada peluang nggak untuk kementerian gitu. Nah, untuk yang ketiga,
untuk pemilihan formasi, aku punya pengalaman kerja. Namun kalau nanti pemilihan formasinya itu kira-kira butuh pengalaman kerja yang relevan nggak? Soalnya pengalamanku itu kan di industri manufaktur ya. Kalau misalkan pindah langsung switch ke PNS tuh kayaknya benar-benar kayak kurang relevan. Apakah bisa lolos Kak gitu? Terima kasih. Oke, Kak Devita. Kak Devita dari jurusan apa? Manajemen. Oh, manajemen. Kalau manajemen banyak sih sebenarnya. Oke, sip. Oke, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kampusnya nih baru berdiri, kakak-kakak semuanya gitu ya. Dan akreditasinya baik tadi ya. Apakah itu masih ada pengaruh nggak sih dengan persentase kelulusan? Boleh nih, siapa dulu menjawab yang pertama? Nah, coba Zela ya. Hmm. Em, Kelulusan Devita tahun berapa? Aku lulus tahun kemarin 2025. Waduh, baru newbie 2025. banget ya, masih unyu-unyu gitu ya. Udah mau PNS tapi keren loh. Unyu-unyu tapi aku sempat gap year lama. Oh, gap year Nggak lama. apa-apa, Oke, nggak siap, apa-apa. siap. It's Mm-mm. okay. Berarti di tahun 2025 itu Univnya Devita terakreditasi apa? Baik. Oh baik, oke, oke. Mungkin masih aman ya, karena kan em, akreditasi itu disesuaikan dengan tahun kelulusan Devitanya. Hmm. Jadi kalau misalnya masih baik, oke masih aman. Kemudian tadi pertanyaan kedua tentang SKB, perbedaannya ya sama Iya, Kementerian. perbedaan SKB Pemda sama nanti yang Iya, oke. Kalau perbedaannya di Pemda itu cuma ada SKD sama SKB. Nah, di beberapa kementerian ada SKB-nya tuh ada beberapa tahapan tes lagi, ada psikotes, ada wawancara, ada samapta biasanya. Nah, kalau di Pemda itu cuma SKD sama SKB aja dan itu keduanya CAT. Hmm. Gitu kita. Yang ketiga tadi, Yang ketiga pertanyaannya apa, Bang? Sorry. Yang ketiga, pemilihan formasi itu oh apakah harus ada pengalaman iya, kerja yang Oh relevan? dia ya, linear atau enggak gitu. sebenarnya nggak itu nggak masuk nggak pengaruh lah gitu untuk CPNS karena nanti setelah lolos ya udah masuk menjadi PNS saja, jadi nggak berpengaruh pengalaman kerjanya itu seperti apa sebelumnya. Gitu ya. Oke, jadi gitu ya, Devita ya, bagi yang newbie yang masuk CPNS, yang pertama karena memang akreditasinya sudah ada, jadi sudah aman, baik gitu ya. Kampusnya itu nggak terlalu terlihat juga ya, apakah dia harus top 10 tuh enggak sih, sebenarnya kampus mana aja, yang penting kamu lulus SKD, SKB-mu tinggi, ya lolos gitu ya. Teman-teman itu dulu yang pertama. Jadi CPNS itu tidak terlalu merumitkan untuk dari segi proses tahapan rekrutmennya, rumitnya administrasinya aja. Rasakanlah besok ya. Karena besok itu memang harus betul-betul sama dengan apa yang diminta. Disuruh tulis tangan. Disuruhnya hapus ini, hapus itu. Jadi kayak memang harus diikutin banget. Diminta legalisir, haruslah pergi ke universitas melegalisir. Jadi memang, karena yang memang mengcross-checknya adalah manusia. Kalau memang di Danantara kan dia sistem ya. Ada itu dia oke. Memang ada timnya ya. Kalau timnya kan beda kepala, beda pula. Misalnya Kak Zela sama Kak Mega jadi pengecek untuk dokumen ya. Kalau menurut versi Mbak Mega ya kayak gini, menurut versi Kak Zela ya gini. Ada yang baik, ada yang memang terlalu strike itu ada juga kayak gitu. Nah, kalau untuk dari pengalaman tadi Kak Mega juga udah bilang itu tidak ada pengaruh apa-apa. Selama masih 18 sampai 35 tahun hajar bleh gitu ya. Dan yang jadi masalah itu manajemen itu sangat banyak saingannya. Manajemen hukum itu banyak. Jadi kalau bisa, kalau mau cari formasi, isi dalam itu manajemen aja. Jangan ada manajemen hukum pendidikan lagi tambah. Udah. 1 banding 10.000 lah itu kemungkinan dapatnya gitu ya. Jadi pintar-pintar membaca ikro ya teman-teman semuanya ya. Harus baca nanti. Devita ya. Ya, baik. Makasih banyak Bang Oke. Tian, Kak Zela, dan Ya, Kak Mega. sama-sama nih. Cuman ya. Tadi bahasa Korea. Gamsam nih dak bilang. Oke. Kak Wiwit. Silakan Kak Wiwit. Kak Wiwit agak mundurin dikit karena hidungnya aja yang kelihatan. Nah, mantap gitu. Baik, terima kasih Bang Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Wiwit Prihatini. Saya dari Jawa Tengah, Demak. Yang ingin saya tanyakan ada 3 pertanyaan. Yang pertama, khususan untuk Kak Mega, Dokter Mega ya dok. Kebetulan saya nakes juga, perawat, D3 keperawatan. Tahun 2024 itu saya juga mengikuti CPNS, ambil di RSUD Jepara, dan gagal di SKB. Nah, yang pertama yang saya tanyakan ke Dokter Mega itu, gimana ya manajemen waktu untuk belajar? Karena kan kemarin saya kerja di rumah sakit, nge-shift ya dok, terus rumah sakitnya kebetulan tipe A, jadi kayak krodit banget gitu dok.
yang harusnya pulang jam 20.00 jadi pulang jam 12 malam, jam 1 malam gitu, Dok. Jadi manajemen waktunya itu berantakan gitu ya, Dok, untuk belajarnya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu eh, untuk saya juga Zela. berapa Kak Zela sama Dokter Mega eh, berapa kelas yang kalian ikutin gitu. Jadi fokus berapa kelas atau harus fokus satu aja gitu. Kemudian yang ketiga kan kalau Dokter Mega, saya kan dari D3 Keperawatan. Kemarin saya daftar di RSUD sebagai perawat pelaksana. Nah, sekarang kan saya udah upgrade ke S1. Nah, yang saya pertanyakan, saya nanti menurut dokter lebih ke perawatnya aja atau ke admin kesnya aja. Itu biasanya yang untuk pertimbangannya, Dok. Oke, Terus itu, terima kasih. ini nakes banget nih. Silakan Dok Mega yang pertama bagaimana cara membagi waktu karena dia biasanya diminta balik jam 9 tapi tiba-tiba jam 12. Dapat lembur nggak Kak? Enggak. Wah, itu harus dilapor itu, nggak bisa itu. Oke, silakan. Ya, Mbak Salah. Wit, salam kenal ya. Semangat ya, memang kerjaannya jadi, ya semua pekerjaan tuh capek, nakes juga capek banget. Kalau saran saya, kalau masih nge-shift, belajarnya ya disempet-sempetin ya Mbak. Jadi nanti misalkan masuk shift pagi ya belajarnya siang ke malam. Masuk shift siang ya belajarnya pagi sama malamnya. Masuk shift malam ya pulang istirahat dulu, terus nanti sore belajar lagi. Ya memang kalau untuk cara mengatur waktunya memang tergantung kitanya masing-masing ya Mbak. Tapi dipastikan memang setiap hari harus latihan soal dan belajar itu. Terus pertanyaan kedua apa ya Bang? Kok aku lupa. Maaf. Pertanyaan yang kedua tadi, ntar Banten juga, aduh, Banten nggak ngatur juga. Kak, Kak, mana Berapa tadi? kelas yang diikutin? Oh, berapa kelas Oh, yang diikutin? Betul, pada kelasnya saat Bang Tian belajar. ini Mbak maksudnya. Nggak, kelas apa aja, di platform mana aja, apakah ada yang lain atau gitu nggak? Oh, nggak ada sih Mbak. Soalnya udah ikut Bang Tian terus. Gitu ya. Udah, ya insya Allah udah cukup sih. Tapi kalau mau belajar lagi dari manapun itu semuanya sama aja. Semua baik. Namanya belajar tuh baik ya. Jadi dari manapun ya silahkan aja senengnya. Mau udah belajar apa, mau lihat orang dari YouTube ya juga boleh. Mau lihat dari Instagram, TikTok, atau platform lain juga boleh. Yang penting belajar gitu. Kalau Kak Zela, berapa platform yang diikutin untuk belajar sampai lulus auditor? Banyak sih, cuman aku ikut kelas Bang Tiani dari RBB pertama loh sampai itu. Oh iya, Masya Terus, iya Allah. Bang, aku ikut kelas Bang dan RBB, kelas bahasa Heeh. Inggrisnya pokoknya sama. Cuman belajar tuh bisa dari mana aja teman-teman, senyamannya teman-teman di mana. Tapi kalau kelas Bang Tian emang oke sih. Amin gitu ya. Tapi intinya satu sih Kak Wiwit gitu ya. Cari platform mau apapun yang memang bentuk FR-nya itu memang bisa mengarahkan kamu dan bisa cocok dengan cara belajar sih sebenarnya. Kalau Bang Tian tuh belajar tuh meskipun misal nih terkategori si A dia lulusan dari Jepang, tapi kalau nggak cocok dengan cara belajarnya juga nggak masuk gitu teman-teman semuanya. Jadi silakan mencari platform tuh yang senyaman kamu dan kamu yakin oh ini cocok buat aku dan aku bisa paham di situ. Percuma banyak-banyak tapi kita ngangong-ngangong-ngangong aja kan jadi kayak nggak kurang maksimal gitu. Yang ketiga tadi apa Kak Wit? Yang ketiga itu ke Dokter Mega tuh, Hmm. Dok. Kemarin kan saya Oh iya. daftarnya sebagai D3 Keperawatan, sebagai perawat pelaksana. Nah, sekarang kan saya udah upgrade ke S1. Jadi, saya mau ada pilihan ke perawat pelaksana lagi atau ke S1 admin kes gitu, Dok, sebagai admin kesnya. Hmm. Rekomendasinya yang mana gitu, Dok? Semuanya sama-sama baik ya Mbak. Menurut saya tergantung Mbaknya passionnya kemana. Apakah passionnya ke perawat pelaksana, fungsional, atau ke struktural di administrasi kesehatan. Gitu Mbak. Nanti sambil dilihat lagi eh, peluang-peluang lulusnya. Kira-kira saingannya banyak mana ya antara perawat yang pendaftar perawat sama yang admin kes gitu. Kalau saya lihatnya dari situ sih Mbak. Sesuai dengan apa namanya keinginan sama diselaraskan juga dengan formasi sebelum-sebelumnya. Dominannya, saingannya banyak mana gitu. Jadi gitu. Terima kasih Dokter Mega, Kak Zela, Bang Tian. Semangat Sama-sama terus, Kak insya Wit. Jadi Allah. Amin. pokoknya tuh ya tergantung gitu ya. Dan satu lagi mau mau apapun lihat tupoksi perbandingan peluang kelulusan ya 1 banding berapa gitu. Jangan sampai kamu pengen suka itu tapi kamu kayak, duh kayaknya susah deh. Ya udah kita turunkan ekspektasi ke tempat yang sama aja tapi kita bisa juga di sana serap ya. Gitu ya Kak Wit ya.
Terima kasih Bang Tias. Oke, sama-sama. Ada yang masih mau bertanya, teman-teman semuanya nih, Banten sambil baca-baca nih Kak Mega gitu ya. Nah, bedanya jabatan fungsional dan struktural apa nih, Dok Meg gitu, Dokter Mega? Kalau fungsional itu yang pelaksana sehari-hari Mas. Misalkan dokter umum ya berarti beliau jaga IGD, Hmm. jaga bangsal. Kalau perawat atau apoteker berarti ya perawat IGD atau perawat bangsal. Kemudian kalau struktural itu memang yang setiap hari di office, di kantor. Itu bedanya gitu. Jadi, Jadi kalau fungsional ya pelaksana harian, kalau struktural ya memang manajerial kantor. siap. Semoga bisa menjawab ya. Ini aku juga coba tanya-tanya lagi. Aku coba baca lagi. Kalau P3K belum ada ya, belum ada pengumuman untuk pembukaan P3K di tahun ini kalau aku sih. Oke, Bang, saya paling lemah di TIU khusus berhitung. Oke. Oke, ada lagi yang mau? Oke, boleh ke Kak Permata, admin. Ini kita cari dua orang lagi setelah ini ya. Santi setelah ini baru kita akan coba closing statement dari Kak Zela dan juga Mbak Mega gitu ya. Bagaimana bisa menyemangati teman-teman ini menghadapi CPNS 2026. Admin silakan dimasukkan Kak Permatanya. Oke, siap Kak Permata, Masya Allah. Assalamualaikum Uhti gitu ya. Halo, Assalamualaikum Bang Tian, Kak Mega, Assalamualaikum. dan Kak Zela. Hmm. Perkenalkan nama saya Permata, asal dari Klaten. Halo Dekat Kak Kak. Mega. Hmm. Halo Baik. Mbak Permata. Kemarin kemarin juga pernah ini Kak magang kampus di RS Suraji. Oh iya. Jadi saya sebagai Bahasa Jawa nakesnya. aja, bahasa Jawa aja. Enggak. Izin bertanya ke Kak Mega, ini kan untuk ngaku apakah harus ada Serkom atau STR gitu Kak? Maksudnya apakah kita harus upload ijazah dan STR? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, tadi kan Kak Mega bilang kalau di Kemenkes itu cuman SKD dan SKB. Nah, itu SKB-nya apakah CAT atau non CAT? Terus yang ketiga mau tanya, kalau Kemenkes itu formasinya langsung memilih di rumah sakit atau bukan, Kak? Terima kasih. Oke, siap. Oh iya. Silakan Kak Ya, Mega. Mbak Permata, maaf, dari ini nakesnya profesinya apa ya lulusannya? Kesling, Kak. Kesehatan Oh, lingkungan. kesehatan lingkungan. Ya, Iya, nanti kalau untuk pertanyaan pertama itu ijazah ya. iya, ijazah sama STR. Ijazahnya cuma satu ya, Mbak. Apa ada misalkan sarjana terus profesi atau cuma Langsung satu? D4 kemarin, Kak. Oh, langsung D4 ya. Itu nanti yang diupload yang terakhir ya sama transkrip nilai, jangan lupa. Itu ijazahnya Kalau yang terakhir. Serkomnya, Oh, Kak. serkem nggak ada. Adanya ijazah sama surat tanda registrasi STR Oh, yang berlaku seumur hidup. Mm-mm. Itu. Terus pertanyaan kalau yang kedua. yang kedua itu tadi kan Kak Mega bilangnya Mm-mm. Kemenkes itu cuman SKD sama SKB. Mm-mm. Nah, itu SKB-nya apakah CAT atau non CAT, Kak? Oh, SKB-nya CAT, Mbak. Mm-mm. Jadi CAT. hanya SKB aja ya, Kak. Mm-mm. Jadi SKB udah selesai. Udah nggak ada lagi habis Oh, itu. Betul, betul. terus yang ketiga tadi itu Kemenkes itu formasinya langsung memilih di rumah sakit ya, Oh, Kak? enggak sih Mbak, kemarin kalau Kemenkes tuh banyak. Jadi ada rumah sakit, terus balai kesehatan, balai laboratorium, itu juga ada gitu. Terus kayak BKK, apa kepelabuhanan itu juga ada, yang udara juga ada. Banyak kok formasinya. Kalau mau teman-teman mau tahu formasinya apa aja, buka aja tuh di apa link CPNS Kemenkes tahun 2024 itu masih ada kok Nah, jumlah boleh. pendaftarnya berapa, kemudian syaratnya apa aja. Hmm, Jadi buat gambaran penting nih. berlaku untuk semua ya teman-teman. Jadi kalau mau mempersiapkan dari sekarang, coba di kepo-kepo tuh pendaftarnya dulu berapa, kemudian formasinya berapa, tempat lokasinya mana aja, jenis tesnya itu apa aja, jadi bisa dipersiapkan dari sekarang. Kalau ke Menkes kemarin terbuka sih Mbak, jadi pendaftarnya berapa sampai ke IPK-IPK-nya juga dikeluarin tuh di situ. Keren. Gitu. Nah, ini Jadi informasi penting ya. formasi.
Ini informasi penting Mm-mm. banget buat teman-teman semuanya. Jadi untuk link yang tahun 2024 masih dibuka. Jadi yang tadi nanya, Betul. Bang, ada Mm-mm. apa namanya formasi apa aja? Buka aja, dibaca Mm-mm. Iqra. Karena kan Bang Tian Pentiumnya nggak Pentium 10, jadi hafal semua kan nggak mungkin. Jadi Iya. silakan dibaca mulai dari sekarang. Keren, Betul. keren, keren. Thank you informasinya. Mm-mm. Dibuka aja tuh semua informasi masih ada kok di situ. Jadi buat gambarannya teman-teman ya nanti. Oke. Ada lagi Iya. Kak Permata? Sudah Bang Tian. Terima Oke, kasih terima Kak kasih. Mega dan Ya Allah, Tian. ini Sama-sama kesehatan semoga lingkungan banget, lembut banget. Memang orang Klaten banget ini kayak gini nih. Mbak Mega tuh dulu pertama kali Wasabang kan bukannya Mbak Mega bilang di Malang ya tinggalnya? Enggak. enggak Bang di Iya. Karanganyar. Di Karanganyar. Oh iya ya Ya, betul Karanganyar. Betul, betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan mungkin ya. Ini mungkin keresahan juga untuk kebanyakan orang. Ini cukup ambil ini aja dari Kak Irna gitu ya. Izin bertanya, saya tuh jurusan Teknik Sipil dengan prodi D4 Teknik Perancangan Irigasi dan Penanganan Pantai. Dia kan semakin biasanya kan semakin sempit kan semakin besar peluang kan. Kebetulan tahun 2024 saya tes CPNS tapi gagal di SKB dengan memakai pendidikan akhir D4 Teknik Sipil karena prodi saya atau gelar pendidikan akhirnya tidak ada dalam formasi. Nah, kira-kira nih menurut Kak Zela sama Kak Nanda, kalau memang nggak ada tuh, kan biasanya kan CPNS kan harus runut ya kalau dia jurusan itu ya harus jurusan itu banget. Nah, itu nggak ada tuh gimana? Ada nggak solusinya? Apakah dia ngambil D4 atau seperti apa? Nah, gagalnya di sini SKB ini gagal perankingan atau memang gagal apa? Kita juga tanya kan, gitu. Ada nggak kira-kira? Jurusan tuh nggak ada, tapi dia ngambil tuh jurusan yang kepalanya, jadi teknik sipilnya yang diambil, bukan prodinya. Kira-kira gimana? Boleh siapa? Dari Kak Jela dulu atau dari siapa? Atau Kalau dia? yang satu Zela, itu Mm-mm. emang harus sesuai sama yang di formasi itu sih, Bang. Kalau misalkan dia mintanya teknik sipil, ya teknik sipilnya gitu. Oh, betul, Jadi sip. sesuai. Tahu Zela ya, Bang? Kayak Itu. gitu. Karena mantan juga, Sesuai abang formasinya. juga dengarnya kayak gitu di CPNS ini harus memang selinear. Tapi Bante baru baca di bawahnya. Nah, lebih baik nanti kalau memang Kak Irna mau ngambil, ambil teknik pengairan aja yang D4. Karena biasanya mungkin kalau di BUMN D4 S1 tuh disamakan. Tetapi kalau di CPNS, kalau D4 ya memang dia khusus D4 alurnya gitu kan ya, kalau nggak salah ya. Dia nggak bisa mengambil ke S1 teknik sipil gitu. Jadi, nah ini Ya. udah ketemu nih alurnya. Jadi besok kalau memang mau ketemu nih Kak Irna langsung D4 saja. D4 teknik pengairan. Kayak mudah-mudahan sih bisa sih lulus gitu ya. Setelah itu ada pertanyaan juga nih tadi aku notin nih. Nah, Bang mau tanya kalau misalkan nih lagi apa sih? Terus tahun dua kalau misalnya tahun 2026 ini lolos CPNS, dia S1. Apakah nanti ketika dia udah S2 akan ada penyamarataan? Ada nggak kira-kira Kak Mega sama Kak Jela? Dia lulusnya di 2006 ini S1, tapi ke depan tuh dia mungkin sekolah lagi S2. Ada nggak penyetaraan untuk dari ijazah S2-nya? Jadi dia naik golongan gitu kali. Hmm, Oh, nanti harusnya ada sih Bang kalau itu. Tapi ada nanti ya. tetap pas lulus CPNS ya sesuai dengan ini ijazah terakhir yang dilamar dan formasinya. Oh, berarti memang kalau Itu nanti penyesuaian dari kalau udah kerja, kalau kerja udah berarti ada ya. Kalau udah kerja gitu. Oke, sip. Oke, nah ini tadi karena tadi Kak Zela mengatakan bahwa kakak jalurnya sum laude gitu ya, sum laude, ada pertanyaan. Kak izin bertanya, apakah perbedaan jalur umum dan jalur cum laude gitu? Tingkat kesulitannya sama atau berbeda? Dan rekomendasi ke peluangnya lebih bagus ikut jalur umum atau cum laude? Hmm. Oke, kalau untuk perbedaannya di passing grade. Kalau Hmm. untuk jalur umum, semua part dari tes itu ada passing grade-nya. Cuman kalau untuk cum laude, itu ada passing grade di total jumlah SKD 311 kalau nggak salah. Dan di TIU Hmm. minimal 85. Itu aja passing grade-nya. Dan untuk peluangnya, nih. Untuk cum laude itu kan sedikit ya. Dan Tuh, sedikit juga pelamarnya. Jadi 50-50 lebih besar dan lebih lebih apa ya, di satu sisi umum itu juga kemungkinan besar, cuma di kumlot ini karena pesaingnya tuh, sedikit aku setuju. dan yang diterima sedikit, jadi Hmm. sama aja sebenarnya, jadi tergantung teman-teman mau pilih yang mana gitu. Betul, jadi itu kayak ada plus minusnya karena memang kan ya nggak seluruhnya
dalam satu kelas 50 kumlot 50 kan nggak mungkin ada gitu ya teman-teman semuanya ya pasti kan 10%-nya atau berapa persennya yang lebih enak tuh ya kalau kumlot tuh pasti dia lebih sedikit tetapi juga kuotanya juga sedikit tapi dibaca aja Kak siapa tadi Kak Irwan ya baca aja siapa tahu ada kumlot diminta 5 orang gitu kan ya atau 5 kuotanya atau berapa kuotanya tuh tinggal kita yang membaca. Jadi seperti itu ya. Nah ini pertanyaan lagi nih buat Kak Mega nih, karena di kementerian. Izin bertanya, Bang Tian, kalau saya mau ambil CPNS di kementerian, lalu ambil formasi seperti Direktorat Jenderal atau pengembangan, apakah pasti ditempatkan di pusat atau masih ada kemungkinan akan dimutasi? Nah, mantap nih. Kalau ngambilnya di Direktorat Jenderal pasti di pusat ya, Bang? Mm-mm. Oh, Pasti di berarti dia pusat. nggak akan ada potensi untuk dimutasi kemana-mana Oh, untuk di awal. maksud maksud saya ini Bang, maaf. Mm-mm. Pas kalau lulus penempatan di situ dulu selama 1 tahun itu pasti sampai Mm-mm. diangkat menjadi PNS. Tapi nanti kalau Mm-mm. untuk kemungkinan mutasi pasti ada ya karena di surat pernyataan sendiri sudah tertulis bahwa siap ditempatkan di mana aja gitu di instansi Kementerian Kesehatan sesuai Mm-mm. dengan kebutuhan. Jadi kalau lulus pasti di Direktorat Jenderal di pusat. Cuma untuk kedepannya nanti ya walau nggak tahu ya kalau dapat jatahnya mutasi ya ya siap-siap aja karena sudah resikonya sudah tanda tangan surat pernyataan bermaterai Betul, gitu. betul. Karena Kasinta jadi angin surganya di 1 tahun pertama aja. Tetapi kalau memang performancemu bagus untuk biasanya tuh orang-orang yang strategik ya pemikiran-pemikirannya itu manajerial tuh biasanya memang di pusat teman-teman semua. Tapi tidak untuk kemungkinan sih. Bisa jadi di tahun kedua tiga kamu dari direktur kamu pindah ke apa namanya dinasnya di daerah-daerah itu bisa saja untuk memperbaiki sistem. Jadi yang pasti hanya milik Allah Subhanahu wa taala, selain itu ya kita hanya bisa berharap gitu ya. Oke, sip. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kita sambil menunggu dikit lah ya, sebentar lagi gitu ya. Kak izin bertanya tips untuk memilih formasi. Kak, saya pernah coba cek untuk formasi jurusan saya tapi sangat sedikit S1 rekayasa perangkat lunak. Saya jadi ragu dan malah kepikiran pakai ijazah SMK. Nah, ini ada bingung. Ada dua nih buat Kak Mega sama Kak Zela. Mau ngambil S1 tapi jurusannya nggak ada ataupun sedikit banget gitu ya atau kita katakan nggak ada atau lebih baik kita mengambil SMK aja, SMA. Lebih enaknya yang mana? Kira-kira. Bingung ya? Oke, silakan, silakan Kak Jela. Oke. Tadi yang S1 nggak ada jurusannya. Sangat sedikit banget kita kayak gitu. Gimana ya? Kalau misalnya kita pilih yang SMK, itu nanti golongan kita em, Betul sih. golongan 2 ya. Jadi kalau misalnya ke golongan 3 kan agak agak lama gitu. Tapi Hmm, tergantung teman-teman mau pilih yang gimana. Cuman kalau yang jurusannya sedikit juga peluangnya juga kecil kan betul. kalau diterimanya. Jadi better ya SMK sih. Kalau Kak Mega, dari sudut pandang dua orang lah gitu. Tapi ada formasinya ya Bang ya? Ada Sebenarnya ada. sedikit, ada sedikit, sangat sedikit. Pasti kan ada ya. Berarti Nah, ada ya harusnya. Kalau ada. ada harusnya ya sesuai dengan formasi. Karena Betul. kan tadi Mm, kalau ada formasinya kan golongannya bisa 3 ya. Tapi kalau SMK tuh betul. golongannya 2. Dua. Jadi nanti untuk ke golongan 3 butuh waktu 4 tahun, sekian tahun. Jadi bisa dikatakan ya agak rugi ya. Karena formasinya sebenarnya ada. Cuma ya itu Bang. Kalau pegawai negeri mau jadi pegawai negeri misalkan formasinya sangat sedikit tapi ada ya udah siapin aja walaupun itu nanti ya jauh penempatannya gitu ya resiko Iya. apalagi tidak setiap tahun juga CPNS tuh ada ya jadi kalau ada kesempatan ada formasi ya dimaksimalin aja sesuai dengan ijazah terakhir kalau ada gitu Oh. kalau saya Jadi sih. sama juga sih kalau menurut pemikiran Bang Tian, kalau memang mengambil SMK itu kan kamu harus siap nih dengan pendapatannya segitu, pekerjaannya juga apa, dan juga memang berapa lama untuk kemungkinan ke atasnya kan juga agak lebih susah ya. Kalau memang terkategori sangat sedikit, berarti kan masih ada. Coba dulu lah S1 rekayasa perangkat lunak itu. Kalau betul-betul tidak ada, barulah coba pakai SMK-nya. Rugi coy. Kalau kamu D3 oke lah, SMK ke D3 kan masih deketan lah gitu. Tapi kalau udah S1 tuh kayak turunnya tuh langsung loncat 3 gitu nggak sih? S1, D4, D3, SMA. Jadi kayak itu. Tapi kebanyakan orang tuh yang di Kemenhumkam dia nggak masalahin loh. Nggak tahu aku kenapa ya. Kayak di Kemenhumkam tuh dia tuh S1 tapi dia ngambil SMA gitu ya. Jadi penjaga lapas lah dia. Tapi ya hidup adalah pilihan. Balik lagi kalian yang akan merasakan ke depannya seperti apa.
Oke, teman-teman semuanya, Bang Tian rasa cukup ya pada nggak kerasa ya Kak Mega dan Kak Zela ya. Luar biasa banget dan ini tuh daging semua. Balik lagi seperti biasa, kelas sharing session ini menjadi kelas menjadi wadah untuk kita apa namanya? Bekerja sama juga teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman Bang Tian juga izin ya, bagi teman-teman yang sudah tergabung ke dalam komunitas, Bang Tian masih mengajak kalian untuk ikut ini. Karena hari ini untuk yang sudah tergabung di dalam kelas Bang Tian, kita akan ada batch ke-43. Dan ini adalah promo untuk dari kelas apa namanya untuk yang sudah terdaftar di komunitas ataupun alumni. Dan malam ini kita tutup dan besok sudah pendaftaran untuk umum. Teman-teman semuanya. Jadi silahkan bergabung, linknya ada di bio TikTok ataupun di bio Instagram. Ya, teman-teman semuanya, Bantian masih apa namanya mengajak kalian semua untuk kita mempersiapkan dari awal. Jadi jangan lama-lama. Ada 12 kali pertemuan nantinya, teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk menutup hari ini gitu ya, aku pengen mendengarkan closing statement nih. Mungkin bisa dari Kak Zela dulu untuk memberikan penyemangat kepada teman-teman yang ada di sini, teman-teman semuanya gitu ya. Eh Bagaimana sih? Karena sebagian orang itu terkadang di mindsetnya, Mbak Mega dan Mbak Zela, aku udah nggak mungkin lulus. Aku nggak sepintar dia. Aku gini gini gini. Tapi bagaimana mereka tuh bisa melihat sosok kalian berdua dan Bang Tian tuh apa namanya tahu perjalanan kalian kurang lebihnya seperti apa. Kak Zela juga mau WhatsApp Bang Tian gitu ya di akhir tuh kayak haru banget dan Mbak Mega itu dulu tuh rajin banget nge-WhatsApp ya Mbak kalau nggak salah tuh nanya-nanya itu waduh rutin banget Mbak Mega itu. Kalau dari keren banget lah pokoknya. Yang kedua nih. Silakan Kak Zela. Oke, kalau dari Zela, jangan pernah menyerah. Mhm. Kita tuh boleh gagal berkali-kali, tapi jangan lupa juga untuk bangkit dan jangan lupa juga, pokoknya jangan menyerah apa yang mau kamu kejar. Dan ketika ada kesempatan itu datang, manfaatkan dengan baik, jangan dianggap sepele. Pokoknya fokus, berjuang dengan penuh, kerahkan semuanya. Anggap ini kesempatan teman-teman yang terakhir dan teman-teman harus serahkan semuanya yang bisa teman-teman lakuin. Dan Mhm. mungkin dari Zala itu jangan pernah menyerah. Keren Semangat keren teman-teman, keren. semoga semuanya lulus CPNS tahun 2026. Amin. Amin. Silakan Kak Mega closing statement sebagai seorang ibu untuk 200-an orang yang ada di sini. Ya, ya tetap semangat ya teman-teman. Diawalin semuanya dengan ibadah. Semuanya pasti capek ya, pasti capek. Allah juga bilang setelah setiap kesulitan pasti ada kemudahan, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya jadi bersakit-sakit dahulu, berdarah-darah dahulu, sampai mentok terakhir kita pasarkan sama hasilnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ingat teman-teman, kalau teman-teman ngomong capek, teman-teman saingan teman-teman juga semuanya capek, semuanya juga kerja, semuanya juga ngurus anak, semuanya juga double job semuanya juga dilakuin, tapi ya tetap teman-teman harus memprioritaskan ini. Anggap ini kesempatan terakhir ya. Pilihannya cuma dua, menang atau kalah. Dah, gitu aja. Insya Wah, Allah keren, semoga keren. berhasil ya teman-teman. Bismillah pasti sukses semua. Insya Allah berhasil semua. Mudah-mudahan sesuai yang diharapkan. Jadi pegawai negeri sipil di tahun 2027. Amin. Jangan lupa Nih. teman-teman diikutin semua katanya guru kalian ya di sini ya. Bang Tian itu adalah gurunya kalian. Bang Tian dan tim itu jadi benar-benar didengarkan omongan gurunya teman-teman semua. Ya, Masya insya Allah Allah. lulus. Ya, mudah-mudahan. Bismillah. Amin. Aku merinding banget karena aku melihat sosok seorang ibu banget di Mbak Mega itu ya, beruntung banget nih Mas Bagas gitu ya. Dan melihat seseorang yang perempuan-perempuan yang punya prinsip gitu ya di Mbak Zela gitu, kelihatan. Dan ketika aku melihat kalian berdua, aku tuh kayak melihat Mbak Zela ini bisa jadi kepala dinas di tahun yang berikutnya dan Mbak Mega bisa menjadi kepala di rumah sakit dan memang dokter panutan lah di tempat dia itu. Nggak tahu kenapa kalau perempuan itu pinter tuh kayak value-nya tuh berbeda gitu ya. Jadi mudah-mudahan juga buat Mbak Mega dan juga Mbak Zela ini sukses selalu ya. Terima kasih sudah mau bersedia sharing yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Pesan dari Bang Tian satu, kalau tadi Mbak Mega pernah bilang kalau pilihannya cuma ada dua, menang atau kalah. Dan Kak Zela bilang kalau ada kesempatan jangan disia-siakan. Kalau dari Bang Tian cukup satu, jangan pernah abu-abu. Kalau mau hitam, hitam, putih, putih. Mau jadi CPNS, jangan pernah berpikir lagi untuk ikut yang lain teman-teman semuanya. Fokus ke satu titik. Kalau semuanya yang abu-abu nggak akan dapat apa-apa.
teman-teman. Jadi yakinkan kepada hati. Kalau dari hati, dari terdalam kalian tidak yakin untuk CPNS, hentikan sampai dari sini. Tapi kalau kalian mau serius dan mau ikhtiar, silakan bergabung dan kita belajar bersama. Ya, buat Mbak Mega, terima kasih banget. Dan buat Kak Zela juga terima kasih banget. Di balik kata-kata aku grogi, aku nggak pernah tampil di depan banyak orang. Tapi ternyata kehadiran kalian tuh sudah mengundang 1.000-an orang yang mendaftar. Nanti kalau nggak percaya Bang Tian buat, tapi memang yang hadir hari ini mungkin karena ini ya, nanti dia akan tonton recordnya, berarti dia tuh tertarik untuk melihat kalian semua. Dan ternyata kalian tampil dengan begitu luar biasanya untuk bisa memotivasi teman-teman semua, ya. Baik, teman-teman semuanya, Bang Tian mewakili dari tim juga, ya, mengucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa di agenda-agenda lainnya. Dan sekali lagi Bang Tian katakan, kita akan belajar di batch 43. Kak Mega pernah berada di dalam kelas Bang Tian, Kak Zela juga pernah berada di dalam kelas Bang Tian. Kalau mereka bisa, kalian juga pasti bisa. Tinggal lagi bagaimana usaha dan niat kalian. Mbak Mega dan Kak Zela, terima kasih banyak. Nanti akan ada sertifikat yang akan Bang Tian kirimkan. Terima kasih banget. Semoga Allah menggantikan kesediaan kalian dengan pahala dan rezeki yang melimpah, kebahagiaan. Sehat-sehat selalu ya. Bang Tian tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tian, Kak Terima Ayu, kasih Sama-sama. Dr. Bang Tian Mega. dan Kim, Luar teman-teman biasa. semua sukses. Amin, Amin. amin. Ya Ya Allah. Amin. Ditunggu kabar baiknya teman-teman. Sip, gitu ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Inlis.